Disiram air kotor oleh suami Gara. Gara fitnah kejam ibu mertua. Dia memfitnahku selingkuh dengan pria lain. Aku balas dengan kesuksesanku sebagai pemilik toko emas termewah di kota. Tak disangka hidup mertua kejam itu sekarang sangat menyedihkan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hidupku dulu terasa sederhana namun bahagia. Namaku Arini Pramesti, 27 tahun. Perempuan biasa yang menikah di usia muda dengan lelaki yang dulu kukira adalah takdir terbaikku, Bayu Pratama. Dia tinggi, berwajah teduh, dan selalu punya cara membuatku merasa aman. Kami menikah setelah setahun berpacaran, dan aku pikir semua kisah cinta yang dimulai dengan janji indah akan berakhir bahagia. Nyatanya, janji bisa seindah emas, tetapi tetap saja mudah tergores karat. Setelah menikah, aku pindah ke rumah keluarga Bayu. Rumah besar bercat krem itu berdiri di sudut jalan dengan halaman luas yang ditumbuhi pohon mangga tua. Di dalamnya tinggal kami berdua, ayah mertuaku yang pendiam, dan ibu mertua yang, sejak awal, tatapannya membuatku merasa tidak diinginkan. Bu Ratna, perempuan yang usianya mendekati 60, memiliki wajah yang jarang sekali menampilkan senyuman tulus. Kerut di dahinya tampak permanen, dan nada bicaranya selalu seperti menguji kesabaran orang lain. Awalnya aku menganggap itu hanya karakter keras yang terbentuk dari pengalaman hidup, tapi semakin hari aku mulai paham, beliau tidak pernah menganggapku cukup baik untuk putranya. Hari-hari pertama pernikahan kami masih diwarnai senyum dan tawa, walau rasa kikuk itu tetap ada. Aku berusaha membantu pekerjaan rumah, mencuci piring tanpa diminta, menyapu halaman, bahkan membawakan kue kesukaannya setiap pulang dari pasar. Bayu sering memelukku sambil berkata, "Sabar ya, Rin. Mama memang begitu. Tapi nanti juga terbiasa." Aku mengangguk, mencoba percaya bahwa waktu akan melembutkan hubungan kami. Tapi ternyata, rasa terbiasa itu tidak pernah datang. Justru setiap hari aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Hati-hati agar tidak melukai diriku sendiri. Pekerjaan Bayu sebagai supervisor di perusahaan konstruksi membuatnya sering pulang malam. Aku tidak keberatan. Aku percaya penuh padanya, dan selama ini kepercayaan itu tak pernah goyah. Sementara aku sendiri sibuk mengurus toko perhiasan kecil milik orang tuaku di Pasar Lama. Tokoku tidak besar, tapi cukup untuk membuatku punya kesibukan, penghasilan, dan rasa bangga. Emas-emas kecil yang terpajang di etalase itu mengingatkanku pada masa kecilku, saat aku membantu ayah menimbang cincin dan kalung untuk pembeli. Namun, keberadaanku di toko itu justru menjadi salah satu alasan kenapa hubungan dengan ibu mertua semakin renggang. Perempuan itu seharusnya di rumah, ngurus suami, bukan sibuk jualan emas di pasar kotor, kata Bu Ratna suatu sore, ketika aku baru pulang dan langsung menyapu halaman. Aku tersenyum tipis, berusaha meredakan nada tajamnya. Tapi, Bu, toko itu sudah ada sejak aku kecil. Orang tua aku. Sudah, kalau kamu mau jadi istri yang benar, berhenti kerja. Nanti kalau Bayu nggak betah, jangan salahkan siapa-siapa, potongnya dingin. Kata-katanya seperti cambuk di udara yang menghantam telingaku. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Bayu. Dia menghela napas panjang, lalu hanya berkata, "Kamu sabar aja, Rin. Nggak usah terlalu diambil hati." Kalimat itu seperti perban tipis di atas luka yang dalam, tidak menyembuhkan, hanya menutupi sebentar. Waktu terus berjalan, dan aku tetap mencoba bersikap baik. Aku memasak makanan kesukaan Bu Ratna, membelikan kerudung yang kubayangkan cocok untuknya, bahkan sengaja pulang lebih cepat agar bisa menemaninya di rumah. Tapi setiap upaya itu seperti menumbuk air, sia-sia. Yang membuatku sering terdiam lama di malam hari adalah rasa heran. Kenapa perempuan yang melahirkan lelaki yang kucintai bisa begitu membenciku, bahkan tanpa alasan yang jelas? Sampai suatu sore,
Aku pulang lebih cepat dari toko. Langkahku ringan karena cuaca cerah, dan aku berencana membuatkan Bayu puding coklat yang ia suka. Namun, ketika aku hendak melewati ruang tengah, kudengar suara Bu Ratna berbicara di telepon. Nada bicaranya rendah tapi tajam, seolah sedang menahan amarah. Dia itu pasti pura-pura. Di depan Bayu kelihatan manis, padahal di luar entah sama siapa saja. Aku nggak percaya perempuan yang kerja di pasar itu bersih. Tunggu aja, aku bakal bongkar semua. Tubuhku membeku di ambang pintu. Jantungku berdegup cepat, seperti baru saja kudengar sebuah vonis mati. Aku berdiri beberapa detik, mencoba mencerna setiap kata yang meluncur dari bibirnya. Ada rasa ingin masuk dan membela diri, berteriak bahwa tuduhan itu tidak benar. Tapi aku tahu, percuma. Bagi Bu Ratna, aku adalah kesalahan sejak awal, dan dia hanya sedang menunggu celah untuk menghancurkan citraku di mata suamiku. Aku melangkah pelan ke kamar, menahan napas agar isak yang nyaris pecah tidak terdengar. Hari itu, aku memutuskan satu hal. Aku akan tetap diam, bukan karena lemah, tapi karena ingin percaya bahwa kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri. Yang tidak kusadari adalah bahwa diamku justru akan menjadi celah yang ia manfaatkan. Celah yang akan membuka pintu badai terbesar dalam hidupku, badai yang kelak akan membuatku kehilangan harga diri, cinta, dan rumah yang kupikir akan menjadi tempatku pulang selamanya. Tapi sebelum semua itu terjadi, aku masih sempat memeluk Bayu di malam yang tenang itu, sambil berbisik dalam hati, "Semoga kamu selalu percaya padaku." Sebuah doa sederhana yang kelak justru akan diabaikan oleh orang yang kucintai, seolah tidak pernah ada. Beberapa minggu setelah aku tanpa sengaja mendengar percakapan Bu Ratna di telepon, rumah ini mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tetapi karena tatapan Bayu yang kini tak lagi selembut dulu. Awalnya aku berusaha menganggap itu hanya lelah karena pekerjaan. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai jarang menatap mataku saat bicara, lebih sering menjawab singkat, dan tidak lagi bertanya bagaimana hariku di toko. Perubahan itu semakin terasa ketika suatu malam ia pulang lebih awal dari biasanya. Aku tengah menata kalung-kalung emas di meja rias, mengelapnya dengan kain lembut. Bayu berdiri di ambang pintu, menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu nggak ada cerita apa-apa hari ini?" Aku tersenyum kecil. "Cerita apa?" Tadi toko agak sepi, cuma ada satu pembeli yang beli cincin tunangan. Dia hanya mengangguk, lalu masuk kamar tanpa menambahkan apapun. Saat itu aku belum tahu, mungkin ia sedang memancing sesuatu, atau mungkin ia menunggu pengakuan yang tak pernah kulakukan, pengakuan atas hal yang bahkan tidak pernah ada. Besoknya, aku baru mengerti sedikit demi sedikit. Pagi itu aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika kudengar suara Bu Ratna dan Bayu di ruang tengah. Nada bicara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar di sela derit jemuran yang tertiup angin. "Aku udah bilang sama kamu, Yu, perempuan kayak dia itu nggak bisa dipercaya. Masa kamu nggak lihat? Tiap hari ke pasar, entah ketemu siapa saja. Kemarin tetangga bilang, dia kelihatan duduk di warung kopi sama laki-laki," ujar Bu Ratna. "Siapa?" tanya Bayu cepat. "Nggak usah tanya siapa. Pokoknya bukan keluarga kita. Laki-laki muda, rapi. Aku nggak mau rumah tangga kamu hancur karena istri yang kelakuannya sembarangan." Tanganku gemetar memegang jemuran. Aku tahu persis siapa yang dimaksud. Mungkin itu adalah Rizal, sepupuku yang memang kadang mampir ke toko untuk membantu mengantar barang pesanan ke rumah pelanggan. Tapi cara Bu Ratna mengucapkannya membuatnya terdengar seperti aib besar. Aku ingin masuk dan meluruskan semuanya, tetapi kakiku tak sanggup bergerak. Dalam hati aku berharap Bayu akan membelaku, akan berkata ia mengenal Rizal. Namun harapan itu runtuh saat ku dengar jawabannya. "Aku akan perhatiin, Ma." Hari-hari berikutnya, sikap Bayu semakin kaku. Ia mulai sering mencari-cari alasan untuk tidak makan malam bersama. Jika dulu ia dengan senang hati membantuku menutup toko di sore hari, kini ia malah pulang larut atau menghindari percakapan.
Tatapannya kini penuh selidik setiap kali aku menerima telepon atau pesan di ponsel. Bahkan ketika aku tersenyum membaca pesan dari adikku, ia bertanya, "Siapa?" Dengan nada yang sulit kuartikan, apakah sekadar ingin tahu atau sedang menuduh. Puncaknya datang di sebuah sore yang kuanggap biasa. Aku baru saja menutup toko dan berjalan menuju rumah. Matahari hampir tenggelam. Udara sedikit lembab karena gerimis tadi siang. Sesampainya di halaman, aku kaget melihat Bayu berdiri di teras bersama Bu Ratna. Wajahnya merah, entah karena marah atau karena baru pulang kerja dengan terburu-buru. "Masuk," suaranya memotong udara. Aku terdiam, mencoba membaca situasi. Baru 2 langkah aku mendekat, tiba-tiba Bu Ratna menyiramkan sesuatu dari ember yang ia pegang. Cairan itu dingin, berbau busuk, mengenai seluruh tubuhku dari kepala hingga kaki. Aku menjerit kaget, menutup wajah dengan kedua tangan. Bau menyengat itu membuat perutku mual. Air cucian lantai yang bercampur limbah dapur. "Perempuan nggak tahu malu. Selingkuh di belakang suami," teriak Bu Ratna, nadanya penuh kemenangan, seolah ia baru saja membongkar sebuah kejahatan besar. Aku menatap Bayu dengan mata penuh air, berharap ia akan menghentikan ibunya, akan menarikku ke dalam dan menenangkanku. Tapi ia hanya berdiri di sana, rahangnya mengeras, matanya menatapku tanpa sedikit pun rasa percaya. "Udah, Ma. Nggak usah banyak ngomong lagi," katanya akhirnya, tapi bukan untuk membelaku, melainkan seperti menutup percakapan yang tak perlu dilanjutkan. Aku berdiri kaku di tengah halaman, tubuhku basah kuyup, tetesan air kotor menetes ke tanah di bawah kakiku. Tetangga-tetangga mulai mengintip dari balik pagar. Malu, marah, dan sakit hati bercampur menjadi satu hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Ingin rasanya aku menjerit bahwa semua itu tidak benar, bahwa aku tidak pernah mengkhianati Bayu, bahwa laki-laki yang mereka tuduh itu hanyalah sepupuku sendiri. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokanku. Untuk apa aku bicara? Jika telinga yang seharusnya percaya padaku sudah lebih dulu dipenuhi racun dari mulut orang lain? Malam itu aku duduk sendirian di kamar, masih mengenakan pakaian yang sudah kering tapi menyisakan bau tak sedap. Bayu tidak masuk ke kamar. Katanya ia tidur di ruang tamu. Mungkin karena marah, atau mungkin karena ia sudah tak lagi menganggapku bagian dari hidupnya. Aku memandangi cermin lama di sudut kamar. Wajahku pucat, mata bengkak, dan bibirku bergetar tanpa suara. Aku sadar, malam ini bukan sekadar malam buruk. Ini adalah awal dari kehancuran yang tidak bisa lagi kubendung. Sejak malam ketika aku disiram air kotor di depan rumah, sesuatu dalam diriku seperti patah. Bukan hanya karena rasa malu yang harus kutelan di depan tetangga, tapi karena tatapan Bayu, tatapan yang tak lagi mengenalku sebagai perempuan yang ia cintai. Malam itu, aku memikirkan 1000 cara untuk menjelaskan semuanya, untuk menceritakan siapa sebenarnya lelaki yang mereka tuduh sebagai selingkuhanku. Namun ketika pagi datang, keberanian itu menguap begitu saja. Bayu duduk di meja makan bersama Bu Ratna. Aroma sayur asem memenuhi ruangan, tapi rasanya seperti bau besi karat di hidungku. Aku mencoba membuka percakapan. "Mas, aku mau jelasin soal kemarin." "Udah, Rin," potong Bayu cepat tanpa menatapku. "Aku lagi nggak mau bahas." Nada itu dingin, seperti pintu yang ditutup tepat di depan wajahku. Bu Ratna hanya tersenyum miring sambil mengaduk sayurnya. "Kalau perempuan udah ketahuan kelakuannya, nggak usah banyak alasan. Semua orang di sini udah tahu kok siapa kamu sebenarnya," katanya pelan tapi tajam. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, menahan air mata. "Bu, lelaki yang ibu lihat itu." "Udah, aku nggak mau denger," potongnya lagi, kali ini dengan suara meninggi. "Perempuan kayak kamu pintar memutar balik cerita. Tapi mata ini nggak bisa dibohongin." Bayu meletakkan sendoknya, wajahnya tegang. "Mama, udah,
Jangan ribut pagi-pagi. Aku pikir itu pertanda ia akan membelaku, tapi tidak. Ia justru bangkit, mengambil kunci motor, dan pergi tanpa sarapan. Hari-hari berikutnya, sikap Bayu makin sulit kupahami. Dia lebih sering menghabiskan waktu di luar, bahkan di hari libur. Ketika pulang, ia langsung masuk kamar mandi atau duduk di ruang tengah bersama ibunya, meninggalkanku di dapur sendirian. Aku mencoba menyiapkan makanan kesukaannya, berharap ia akan mencicipinya dan melihat bahwa aku masih peduli. Tapi piring-piring itu sering tetap penuh, hanya berpindah ke tempat cuci tanpa tersentuh. Di toko, aku pun mulai merasa tertekan. Beberapa pelanggan menatapku aneh, seolah sudah mendengar sesuatu. Rupanya Bu Ratna mulai menyebarkan cerita versinya ke tetangga, yang entah bagaimana sampai juga ke pasar. Itu Arini kan? Katanya punya mainan baru di luar. Kudengar bisik-bisik itu saat aku menimbang kalung untuk seorang pembeli. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hati aku hancur. Suatu sore, aku pulang sedikit lebih larut karena harus mengantar pesanan ke rumah pelanggan. Saat masuk rumah, aku menemukan Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu bersama dua tetangga, Bu Sari dan Bu Lilis. Mereka langsung diam ketika aku lewat, tapi tatapan mereka seperti jarum yang menusuk kulitku. Tuh, baru pulang. Entah dari mana. Cantik banget kalau mau jalan, ucap Bu Ratna sambil terkekeh. Tawa itu disambut senyum simpul dari kedua tamunya, tapi aku tahu maknanya bukan candaan. Aku tak tahan lagi. Malam itu, aku menunggu Bayu pulang. Begitu ia masuk kamar, aku berdiri di depannya. Mas, aku nggak tahan lagi. Aku nggak selingkuh. Lelaki yang ibu lihat itu Rizal, sepupuku sendiri. Kamu kenal dia? Bayu terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Rin, aku nggak tahu mana yang benar. Tapi aku nggak mau terus ribut soal ini. Mama nggak mungkin ngomong kalau nggak ada bukti. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dalam. Jadi, kamu percaya Mama lebih dari aku? Tanyaku dengan suara bergetar. Bayu menghindari tatapanku. Aku cuma nggak mau masalah ini makin besar. Tapi masalah ini udah besar, Mas. Aku dipermalukan, difitnah. Kamu bahkan nggak berusaha cari tahu kebenarannya. Nada suaraku meninggi, dan mungkin itulah yang memicu Bayu. Cukup, Rin. Aku capek, teriaknya, lalu keluar kamar, meninggalkanku dengan napas terengah. Sejak malam itu, jarak di antara kami semakin lebar. Bu Ratna seperti menemukan bahan bakar baru untuk permusuhannya. Ia sengaja menyindirku setiap kali Bayu ada di rumah. Istri yang baik itu jaga harga diri suaminya. Bukan bikin malu di depan orang banyak, katanya sambil melipat cucian. Aku hanya diam, tahu bahwa setiap kata yang kubalas akan dianggap sebagai pembenaran atas fitnahnya. Namun yang membuatku benar-benar goyah adalah ketika suatu pagi, Bayu tidak pulang semalaman, dan saat kembali, ia langsung berkata, "Mungkin kita perlu pisah rumah dulu." Suaranya datar, seolah ia sedang membicarakan memindahkan furnitur, bukan memisahkan dua hati yang pernah berjanji sehidup semati. Aku berdiri terpaku, menatapnya. "Jadi, ini yang kamu mau?" Tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, hanya mengambil tas kerjanya dan pergi lagi. Dan aku tahu, perlahan, semua yang pernah kami bangun bersama sedang runtuh, satu demi satu, dibongkar oleh kebohongan yang tak pernah kulakukan. Yang belum kusadari saat itu adalah bahwa ini baru permulaan. Sebentar lagi, aku akan kehilangan segalanya. Bukan hanya kepercayaan suami, tapi juga tempat yang selama ini kusebut rumah. Pagi itu langit tampak mendung, seolah ikut meramalkan apa yang akan terjadi di hari itu. Aku sedang menyapu teras ketika Bu Ratna keluar dari kamar dengan wajah masam. Rambutnya disanggul seadanya, tapi sorot matanya tajam seperti ujung pisau. Ia berhenti tepat di hadapanku,
lalu berkata dengan nada penuh perhitungan. Kamu nggak usah pura-pura rajin, Rin. Mau rumah ini kinclong juga. Kalau nama baik keluarga udah kamu injak, percuma. Aku menahan napas. Sudah berhari-hari aku memilih diam setiap kali ia bicara seperti ini. Tapi pagi itu, entah mengapa, dadaku terasa sesak sekali. Bu, saya nggak pernah nginjek nama baik keluarga. Semua yang ibu tuduh itu nggak benar, jawabku pelan. Bu Ratna tersenyum sinis. Oh, jadi semua orang yang lihat kamu berduaan itu halu, gitu? Termasuk aku. Itu Rizal, sepupu saya, Bu. Ibu tahu dia sering bantu saya di toko. Sepupu? Ah, alasan basi. Perempuan macam kamu selalu punya cara untuk bikin hubungan terlarang kedengerannya halal. Aku membeku. Sapu di tanganku terasa berat. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam, memukul harga diriku berkali-kali. Tepat di saat itu, suara motor Bayu terdengar di depan. Aku berharap ia akan masuk dan mendengar penjelasanku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu ia melangkah masuk, Bu Ratna langsung berkata dengan suara lantang seolah ingin memastikan semua tetangga yang lewat bisa mendengar. Yu, kamu mau terus tinggal sama perempuan gak tahu malu ini? Semalam Bu Sari cerita, dia lihat istrimu di depan minimarket sama laki-laki lagi. Bayu menatapku. Tatapan itu tak lagi mencari kebenaran. Tatapan itu seperti sudah memutuskan vonis. Bener? Tanyanya singkat. Mas, itu. Jawab aja. Bener atau enggak? Suaranya meninggi. Aku mencoba mengatur napas. Bukan seperti yang kamu pikir. Itu memang Rizal. Dia anterin barang. Cukup, Rin, teriak Bayu. Aku udah muak denger alasan kamu. Mama udah berulang kali bilang. Sekarang aku yang ngomong. Kamu keluar dari rumah ini. Dunia seperti berhenti sejenak. Kata-kata itu bergema di telingaku, membelah semua sisa harapan yang tersisa. Keluar, suaraku nyaris tak terdengar. Iya, aku nggak mau nama keluarga ini hancur gara-gara kamu. Kumpul-kumpul barangmu, pulang ke rumah orang tuamu. Hari ini juga. Bu Ratna menatapku dengan tatapan puas yang tak berusaha ia sembunyikan. Ia bersandar di kursi, menyilangkan tangan, seolah menonton akhir dari sebuah drama yang ia sutradarai sendiri. Aku memandang Bayu, mencari secercah rasa cinta yang dulu membuatku yakin menikah dengannya. Tidak ada. Yang tersisa hanya wajah keras yang tak mau mendengarkan apapun. Mas, kalau kamu ngusir aku, berarti kamu percaya penuh sama fitnah itu. Kamu nggak mau kasih aku kesempatan membela diri, kataku sambil menahan air mata. Bayu tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju kamarnya, meninggalkanku berdiri di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Tak lama, ia keluar lagi sambil membawa tas kerja. Kalau nanti aku pulang, aku nggak mau lihat kamu masih di sini. Ucapannya datar, tanpa emosi, seperti mengucapkan kalimat yang sudah ia latih berkali-kali di kepalanya. Begitu pintu rumah tertutup, aku merasakan seluruh kekuatanku runtuh. Aku duduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja menelan sosok suamiku. Bu Ratna berjalan mendekat, lalu berbisik di telingaku. Bagus. Cepat atau lambat, kamu memang gak pantas di sini. Aku pastikan kamu gak bakal bisa balik lagi. Aku terdiam. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi di dalam hatiku, di sela-sela rasa sakit dan penghinaan yang menyesakkan, sebuah api kecil mulai menyala. Api itu belum besar, tapi aku tahu, suatu hari nanti, aku akan membuat mereka melihat siapa yang sebenarnya harus malu. Hari itu, aku mulai mengemas barang-barangku. 1 koper untuk pakaian, 1 tas besar untuk perhiasan yang menjadi modal tokoku. Setiap lipatan baju terasa seperti menutup lembaran hidup yang pernah kujalani dengan penuh cinta. Kini berubah jadi luka yang tak akan mudah sembuh.
Dan saat aku melangkah keluar dari rumah itu dengan koper di tangan, aku tahu, pintu yang tertutup di belakangku bukan hanya pintu rumah, tapi pintu yang memisahkanku dari masa lalu yang tak akan pernah kembali lagi. Hujan turun deras malam itu, mengguyur jalanan seperti hendak menghapus semua jejak yang kulewati. Sepatuku penuh lumpur, dan koper yang kutarik terasa seperti beban dari seluruh masa lalu yang harus kubawa kemanapun aku pergi. Lampu-lampu rumah di sepanjang jalan memantulkan cahaya temaram di genangan air, membuat semuanya terasa seperti dunia yang asing. Rumah orang tuaku berada di ujung gang. Temboknya sudah mulai kusam dimakan waktu, tapi saat itu bagiku rumah itu adalah satu-satunya pelabuhan yang tersisa. Aku mengetuk pintu pelan, nyaris ragu apakah aku siap bertemu wajah ibu dan ayah dengan kondisi seperti ini. Pintu terbuka. Wajah ibu langsung memucat melihatku berdiri basah kuyup. Rambutku menempel di wajah, dan mataku bengkak. "Rin, astaga, kenapa basah kuyup begini? Mana Bayu?" Suaranya bergetar. Tangannya cepat menarikku masuk sebelum hujan makin membasahi lantai ruang tamu. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Semua kata-kata yang ingin kuucapkan seperti terperangkap di dadaku. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah memeluk ibu erat-erat, merasakan hangat tubuhnya yang membuat semua pertahananku runtuh. Tangis yang sejak pagi kutahan akhirnya pecah. Pecah seperti kaca yang jatuh berkeping-keping di lantai. Ayah muncul dari kamar, terdiam beberapa detik, lalu mendekat. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menepuk bahuku pelan. Sebuah bahasa sunyi yang mengatakan, "Kamu aman di sini. Sudah, masuk. Cerita nanti kalau sudah tenang," ucapnya lembut. Malam itu aku hanya berbaring di kamar lamaku. Kamar yang dulu kutinggalkan dengan mimpi besar saat menikah. Langit-langitnya masih sama, warna catnya masih pucat, tapi rasanya ruang ini sudah tak lagi seperti rumah. Di meja kecil di pojok, ada foto pernikahanku dengan Bayu. Senyum kami begitu lebar. Tangan kami saling menggenggam erat seolah tak ada yang bisa memisahkan. Tanganku gemetar saat meraih bingkai itu. Aku membaliknya, tak sanggup menatap senyum yang kini terasa seperti pengkhianatan. Keesokan paginya, ibu duduk di sampingku sambil membawa secangkir teh hangat. "Rin, apa yang terjadi?" tanyanya hati-hati. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Bu, Bayu percaya omongan mamanya. Dia pikir aku selingkuh. Padahal itu cuma Rizal, sepupu kita." Ibu terdiam, rahangnya mengeras, matanya memandang kosong ke arah jendela. "Ibu tahu kamu gak akan melakukan hal memalukan itu. Tapi, Rin, kalau orang sudah buta sama kebenaran, sekeras apapun kamu jelasin, mereka gak akan mau dengar." Kalimat itu seperti tamparan, tapi juga membuka mataku. Selama ini aku terlalu sibuk mencoba meyakinkan orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya. Mungkin sudah waktunya berhenti memohon pengertian, dan mulai membuktikan siapa aku lewat caraku berdiri kembali. Hari-hari berikutnya kulewati di toko emas kecil yang diwariskan almarhum kakek dari pihak ibu. Toko itu berada di pinggir pasar, dengan etalase kayu yang mulai pudar warnanya dan lampu neon tua yang kadang berkedip. Meski sederhana, di sanalah aku merasa masih punya kendali, walau sedikit. Namun, gosip rupanya lebih cepat dari langkahku. Suatu sore, Bu Sumi, pelanggan setia, mendekat sambil berbisik, "Rin, aku dengar kabar nggak enak. Katanya kamu udah nggak tinggal sama suami karena..." "Yaitu..." Tatapannya ragu, seolah ingin tahu kebenaran tapi juga takut terseret gosip. Aku memaksakan senyum. "Bu Sumi, kadang orang suka cerita tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya cuma minta satu, percaya sama yang ibu lihat sendiri, bukan yang ibu dengar." Bu Sumi mengangguk pelan. Tapi aku tahu, di luar sana, kata-kata Bu Ratna sudah menjalar seperti akar liar yang susah dicabut. Setiap kali mendengar bisik-bisik itu, rasanya seperti diinjak-injak di depan umum.
Tapi di tengah rasa terhina itu, ada sesuatu di dalam diriku yang mulai membara. Bara itu kecil, tapi terasa nyata. Keinginan untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang mereka kira. Malam-malamku mulai penuh dengan kertas catatan dan kalkulator. Aku menghitung modal, mempelajari harga emas dari pemasok berbeda, menandai tanggal-tanggal penting di kalender pasar. Aku bahkan ikut kursus singkat pemasaran online di sebuah warnet kecil di kota, belajar bagaimana menjual perhiasan melalui media sosial. Aku bekerja seperti orang yang tak punya pilihan lain, karena memang tidak ada pilihan lain. Tentu saja, tekad itu tak datang tanpa air mata. Ada malam-malam ketika aku duduk di lantai kamar, memegang cincin pernikahan yang masih kukenakan, bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini akan berarti? Tapi setiap kali ragu datang, aku mengingat tatapan puas Bu Ratna saat aku melangkah keluar dari rumah itu. Ingatan itu menjadi cambuk, membakar rasa sakit menjadi kekuatan. Suatu malam, hujan kembali turun deras. Aku berdiri di depan etalase setelah menutup toko, memandang pantulan diriku di kaca. Rambutku basah, bajuku lembab, tapi ada sesuatu yang berbeda di mataku. Bukan lagi tatapan kosong perempuan yang kalah, tapi tatapan seseorang yang sudah memutuskan untuk melawan. Aku berbisik pada bayangan itu, ini bukan akhirku. Ini baru permulaan. Aku tidak tahu, langkah-langkah kecil yang kuambil di minggu-minggu awal ini akan membawaku ke jalan yang sama sekali berbeda. Jalan yang suatu hari akan membuat namaku terpampang besar di kota ini, dan membuat orang-orang yang pernah menginjakku terpaksa mendongak untuk melihatku. Matahari pagi merayap masuk melalui celah tirai lusuh toko kecil itu, memantulkan cahaya ke permukaan etalase kayu yang penuh goresan. Debu tipis masih menempel di kaca, tapi aku sudah terbiasa membersihkannya setiap hari sebelum pelanggan pertama datang. Timbangan emas peninggalan kakek terletak di sudut meja kasir. Berat, usang, tapi tetap setia bekerja dengan presisi. Aku menatapnya lama. Entah kenapa, benda tua itu terasa seperti cermin diriku sekarang. Sudah penuh luka, tapi masih bisa berdiri tegak dan bekerja dengan tepat. Pagi itu aku membuat janji pada diriku sendiri. Toko ini tidak boleh lagi menjadi toko kecil yang terlupakan di sudut pasar. Aku tidak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang hinaan. Tak mau lagi menjadi cerita buruk yang diceritakan dari mulut ke mulut. Jika aku ingin bangkit, aku harus membuat orang memandang ke arahku, bukan karena gosip, tapi karena kagum. Aku mulai dari hal paling sederhana. Membersihkan kaca etalase sampai mengilap, mengganti lampu neon yang sering berkedip dengan lampu LED berwarna hangat, menata ulang perhiasan agar tampak lebih memikat. Kain beludru merah yang kubeli dari pasar kain kupotong rapi untuk alas display, supaya kilau emas terlihat semakin mempesona di bawah cahaya lampu baru. Bahkan wangi ruangan pun kupikirkan. Aku menaruh pengharum ruangan beraroma melati di pojok toko. Aku ingin setiap orang yang masuk merasakan sesuatu yang berbeda, seolah mereka bukan sedang berada di toko pasar, tapi di sebuah butik kecil yang berkelas. Pelanggan lama mulai memperhatikan. Suatu pagi, Bu Sumi datang untuk memperbaiki gelangnya. Matanya menyapu ruangan sebelum ia tersenyum. Wah, Rin. Sekarang tokonya kelihatan seperti toko emas di pusat kota. Rapi dan elegan. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Tidak perlu kata-kata banyak. Aku tidak lagi ingin menghabiskan energi untuk membela diri dari tuduhan masa lalu. Aku ingin buktikan semuanya lewat hasil kerjaku. Tapi aku tahu, hanya mempercantik toko tidak cukup. Aku harus memperluas jangkauan. Maka, di malam hari, setelah tokoku tutup, aku duduk di kamar dengan ponsel tua di tangan. Lampu kamar remang, tapi aku tetap memotret perhiasan satu persatu, mencoba mendapatkan sudut terbaik. Terkadang aku meminjam kamera sepupu untuk mendapatkan foto yang lebih tajam. Aku membuat akun media sosial khusus untuk toko, lalu mulai mengunggah foto-foto itu dengan deskripsi yang kupikirkan matang-matang.
Setiap postingan kurangkai seperti cerita tentang arti sebuah cincin, tentang makna kalung yang melingkari leher, tentang janji yang diwakili sepasang gelang. Awalnya tidak ada yang menghubungi, hanya beberapa like dari teman-teman dekat. Tapi aku terus melakukannya. Sampai suatu malam, sebuah pesan masuk, pesanan pertama dari kota tetangga. Kalung emas motif bunga. Rasanya jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Nilainya memang tidak seberapa, tapi bagiku itu adalah kemenangan pertama. Tetesan embun di tanah yang selama ini gersang. Namun di balik semua semangat itu, aku tahu mata Bu Ratna pasti masih mengawasiku. Aku mendengar kabar dari seorang kenalan di pasar bahwa ia sempat mendatangi salah satu pemasok emas, menanyakan daftar pelanggannya, seolah ingin memastikan apakah namaku ada di sana. Aku tidak bodoh. Aku paham benar ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ia sedang mencari celah untuk menjegalku. Dugaan itu semakin kuat ketika suatu sore, saat aku sedang melayani pembeli, seorang perempuan muda masuk. Ia cantik, anggun, tapi tatapannya dingin, menusuk setiap gerak-gerikku. Ia membeli sepasang anting sederhana, membayar tunai, lalu sebelum melangkah pergi, ia berhenti di ambang pintu dan berkata pelan, "Bu Ratna titip salam." Kata-kata itu meninggalkan rasa getir di lidahku. Aku berdiri terpaku beberapa detik setelahnya, mendengarkan bunyi pintu yang menutup perlahan. Kalau ini adalah cara Bu Ratna mengintimidasi, maka aku tidak akan memberinya kepuasan untuk melihatku gentar. Malam itu, aku duduk lama di meja kerja, menatap buku catatan yang penuh coretan angka dan ide. Ada kelelahan di sana, tapi juga bara yang makin menyala. Aku sadar, yang kulawan ini bukan hanya kebohongan masa lalu, tapi juga kekuatan seseorang yang punya pengaruh luas. Kalau aku ingin bertahan, aku harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih gigih. Beberapa minggu kemudian, usahaku mulai menampakkan hasil. Penjualan online meningkat. Pembeli dari luar kota mulai memesan. Bahkan ada yang meminta desain khusus. Aku menyewa tukang ukir perhiasan dari desa sebelah untuk membuat koleksi terbatas. Koleksi itu kuberi nama-nama bunga, melati senja, mawar pagi, kenanga abadi. Setiap nama seperti menyimpan makna yang ingin kusampaikan. Bahwa keindahan bisa tumbuh dari luka. Tapi luka itu masih belum benar-benar sembuh. Kadang, di tengah malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Bayu berdiri di depan rumah dengan tatapan dingin. Atau Bu Ratna tersenyum puas saat aku pergi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bulan dari jendela, dan membisikkan kalimat yang sama setiap kali. Belum waktunya berhenti. Perlahan, gosip di pasar mulai berubah nada. Orang-orang yang dulu membicarakanku sebagai perempuan yang diusir karena selingkuh, kini mulai menyebutku, Arini yang tokonya ramai, atau Arini yang jualannya sampai keluar kota. Belum sepenuhnya bersih dari bisik-bisik miring, tapi aku tahu satu hal. Aku sedang merebut kembali cerita yang selama ini mereka percayai. Dan pada suatu sore yang teduh, ketika aku sedang menutup toko, aku kembali melihat pantulan diriku di kaca etalase. Rambutku sedikit berantakan, wajahku lelah, tapi ada sesuatu di mataku yang berbeda, keteguhan. Aku tersenyum tipis, bukan karena sudah menang, tapi karena aku tahu, ini baru permulaan. Suatu hari nanti, aku tidak hanya akan membuat Bu Ratna terdiam. Aku akan membuatnya menunduk. Hujan turun sejak subuh, membasahi atap pasar yang sudah mulai berkarat. Aku datang lebih pagi dari biasanya, berharap bisa menyiapkan semua pesanan sebelum siang. Begitu aku membuka gembok toko, aroma lembab bercampur wangi melati dari pengharum ruangan menyambutku. Aku baru saja menyalakan lampu ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari pemasok emas langgananku, Pak Jatmiko. "Maaf Bu Arini, sementara ini saya tidak bisa mengirim stok. Ada masalah di gudang. Saya akan hubungi lagi kalau sudah beres." Alisku mengerut. Ini aneh.
Biasanya Pak Jatmiko mengabari jauh-jauh hari kalau ada kendala. Apalagi aku tahu stok di gudangnya masih banyak dari pertemuan terakhir. Aku mencoba menelponnya. Ia menjawab, suaranya terdengar seperti orang yang memilih kata-kata dengan hati-hati. Rin, kamu jangan salah paham. Bukan saya nggak mau kirim. Cuma, ada orang yang datang kemarin. Katanya kalau saya terus pasok emas ke kamu, saya bakal kehilangan kontrak besar dengan tokonya. Hatiku langsung dingin. Orang itu, siapa, Pak? Suara Pak Jatmiko merendah, seolah takut ada yang mendengar. Kamu tahu sendiri, ibu mertuamu. Aku terdiam. Jadi ini dia langkah pertamanya, memutus suplai. Serangan yang rapi, tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Hari itu aku tetap membuka toko, tapi pikiran berkecamuk. Emas di etalase sudah menipis karena pesanan online makin banyak. Kalau stok berhenti, aku akan mengecewakan pembeli. Dan kalau pembeli mulai kecewa, reputasi yang susah payah kubangun bisa runtuh dalam hitungan minggu. Menjelang siang, masalah kedua datang. Seorang pembeli dari luar kota mengirim pesan marah karena kalung yang ia pesan terlambat sampai. Padahal aku sudah mengirimnya tepat waktu. Setelah kulacak, ternyata paket itu sempat hilang 2 hari di gudang ekspedisi sebelum akhirnya diteruskan. Entah kebetulan atau tidak, tapi hatiku berbisik ini bukan murni kesalahan teknis. Aku mengunci toko lebih cepat sore itu dan pergi ke rumah ibu. Duduk di meja makan kecil kami, aku menceritakan semuanya. Ibu mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tegang tapi matanya tenang. Rin, kalau orang mau menjatuhkan kita, dia akan mulai dari pondasi. Kau harus cepat cari jalan lain. Jangan biarkan dia pegang kendali. Malam itu aku tidak tidur. Aku memikirkan semua jalur yang bisa kupakai untuk mendapat emas tanpa lewat pemasok utama. Aku ingat, dulu kakek punya kenalan di desa pengrajin perhiasan yang membuat emas dari limbah perhiasan bekas. Besok paginya, aku memutuskan untuk pergi ke sana. Perjalanannya tidak mudah. Jalanan licin, motor tuaku beberapa kali hampir tergelincir. Tapi sesampainya di desa itu, aku disambut oleh aroma api dan logam dari bengkel-bengkel kecil. Pak Dharma, pengrajin tua yang pernah bekerja dengan kakek, menyambutku dengan pelukan hangat. Aku sudah dengar kabar tentang kamu, Rin. Kamu mau mulai dari sini lagi? Aku mengangguk. Kalau masih bisa, aku ingin beli emas dari sini. Tidak banyak dulu, tapi rutin. Ia setuju, bahkan memberiku harga yang cukup bersahabat. Aku pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan, meski aku tahu ini belum cukup untuk sepenuhnya mengamankan stok. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menjual koleksi perhiasan hasil kerja pengrajin desa itu. Bentuknya sederhana, tapi punya karakter. Anehnya, pembeli justru menyukai keunikannya. Aku bahkan mendapat pesan dari pelanggan online, memuji desainnya yang beda dari yang lain. Namun, Bu Ratna tidak tinggal diam. Minggu berikutnya, aku mendengar kabar dari tetangga toko bahwa ada orang yang menyebarkan cerita kalau emas yang kujual kadar karatnya rendah. Mereka bilang pembeli harus hati-hati karena aku sering mencampur bahan. Gosip itu menyebar cepat, dan aku bisa melihat tatapan ragu dari beberapa pelanggan yang biasanya datang tanpa pikir panjang. Hari itu, saat aku sedang membersihkan etalase, seorang perempuan setengah baya masuk. Ia berdiri lama di depan pajangan sebelum berkata sinis, "Ini asli semua, kan?" Soalnya saya dengar. Ia tidak melanjutkan, hanya mengangkat alis. Aku tersenyum, mengambil satu cincin dari etalase, dan menaruhnya di atas timbangan emas peninggalan kakek. "Silakan ibu lihat sendiri. Kalau kadar emasnya kurang dari yang tertera, saya bayar 3 kali lipat harga belinya." Perempuan itu tampak terkejut, lalu akhirnya membeli cincin tersebut tanpa banyak bicara. Malamnya, aku menatap timbangan itu lama sekali.
Benda tua itu seperti saksi bisu bahwa aku masih berdiri, meski ada badai yang berusaha menjatuhkanku. Tapi aku tahu satu hal, Bu Ratna belum menggunakan semua amunisinya. Ini baru awal. Dan kalau dia pikir aku akan mundur, dia salah besar. Karena setiap langkah yang ia ambil untuk menjatuhkanku, justru membuatku semakin bertekad untuk berdiri lebih tinggi. Hari itu, langit mendung tapi pasar tetap ramai. Langkah-langkah orang bergema di lorong sempit, bercampur suara pedagang yang menawarkan dagangan. Aku sudah mulai terbiasa dengan tatapan orang, beberapa penuh rasa ingin tahu, sebagian lagi sekadar lewat tanpa peduli. Yang penting, tokoku masih berdiri, etalase masih berkilau, dan aku masih punya pelanggan. Pagi itu, seorang perempuan muda datang. Usianya mungkin awal 20-an, wajahnya manis dengan rambut panjang diikat sederhana. Ia memperkenalkan diri sebagai Sinta, katanya baru pindah ke kota ini dan sedang mencari pekerjaan. Aku lihat tokonya ibu lumayan ramai, ujarnya sambil tersenyum ragu. Kalau ibu butuh bantuan, saya siap bekerja. Saya pernah jaga toko perhiasan di kampung. Aku memandangi dia sebentar. Keahliannya terdengar cocok, tapi aku bukan tipe yang mudah percaya pada orang asing. Meski begitu, tumpukan pekerjaan akhir-akhir ini mulai menguras tenagaku. Pesanan online meningkat, dan aku sering kewalahan melayani pembeli di toko sambil mengurus pengiriman. Kalau mau coba, kita lihat dulu seminggu. Kalau cocok, lanjut, kataku akhirnya. Hari-hari awal Sinta bekerja terasa menyenangkan. Ia cekatan, cepat belajar, dan pandai berbicara dengan pelanggan. Aku mulai merasa sedikit lega, seperti akhirnya punya ruang bernapas. Bahkan ibu sempat bilang, bagus juga ada anak itu, Rin. Kamu nggak kelihatan secapek biasanya. Tapi, perlahan, aku mulai merasakan hal-hal kecil yang mengganggu. Pernah suatu kali aku menemukan laci uang terbuka sedikit. Padahal aku selalu menutupnya rapat. Isinya memang tidak berkurang, tapi tetap saja membuatku waspada. Lalu, aku mendengar dari salah satu pelanggan tetap, Bu Sumi, bahwa Sinta sering bertanya-tanya tentang harga beli emas di tempat lain. Sesuatu yang biasanya hanya dilakukan oleh pedagang yang ingin membandingkan pemasok. Yang paling membuatku curiga adalah saat aku memergoki Sinta di belakang toko, sedang menelepon seseorang dengan suara pelan. Aku tidak bisa mendengar seluruh percakapannya, tapi ada satu kalimat yang jelas. Iya Bu, stoknya segitu. Nanti saya kabari kalau ada yang baru datang. Nada bicaranya terlalu hormat, terlalu formal. Dan hanya ada satu, Bu, yang bisa membuat perutku menciut seperti itu. Aku tidak menegurnya saat itu juga. Aku ingin memastikan. Jadi malamnya, aku memeriksa log CCTV kecil yang kupasang di sudut toko. Benar saja, ada momen di mana Sinta membuka buku catatan pesanan tanpa sepengetahuanku, memotretnya dengan ponsel, lalu cepat-cepat menutupnya lagi. Jantungku berdetak keras. Bu Ratna sedang bermain di level yang berbeda sekarang. Ini bukan lagi sabotase dari luar. Ini adalah penyusupan langsung ke dalam dinding pertahananku. Keesokan harinya, aku pura-pura tidak tahu. Aku tetap bersikap ramah, bahkan memberinya tanggung jawab lebih banyak. Tapi diam-diam aku mulai memisahkan catatan utama dari buku yang ada di meja kasir. Data pesanan besar dan stok emas baru kucatat di buku kecil yang selalu kubawa pulang, bukan di toko. Aku juga sengaja membuat jebakan kecil, mencatat pesanan fiktif dari seorang pembeli yang katanya memesan gelang berat 50 gram, lalu kubiarkan data itu di buku kasir. 2 hari kemudian, aku mendengar kabar dari pemasok kecil bahwa ada orang yang mencoba memesan gelang dengan spesifikasi persis seperti yang ada di catatan palsu itu, bahkan menyebutkan namaku sebagai referensi. Itu cukup menjadi bukti bahwa dugaanku benar. Aku tidak langsung memecat Sinta. Aku tahu Bu Ratna pasti mengharapkan aku bereaksi gegabah, memicu drama yang bisa ia balikan untuk merusak reputasiku lagi.
Tidak. Kali ini aku akan mengatur waktuku sendiri. Sambil menahan diri, aku mulai membangun jaringan pemasok baru yang benar-benar rahasia, termasuk dari luar kota. Semua transaksi besar kulakukan secara langsung, tanpa perantara. Sinta hanya mendapat akses ke bagian permukaan dari bisnisku, cukup untuk membuatnya merasa masih berperan, tapi tidak cukup untuk merusak inti. Namun, aku tidak bisa membohongi diri. Tekanan ini menggerogoti pikiranku. Setiap malam aku tidur gelisah, memikirkan langkah apa lagi yang akan Bu Ratna ambil. Aku merasa seperti sedang bermain catur dengan seseorang yang selalu satu langkah di depan. Dan satu kesalahan kecil saja bisa membuatku kehilangan segalanya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, aku berdiri di jendela, menatap kilatan lampu jalan yang memantul di genangan air. Di luar, dunia tampak sepi. Di dalam kepalaku, perang ini semakin bising. Aku tahu, selama aku masih bertahan, Bu Ratna tidak akan berhenti. Dan selama dia belum puas, orang-orang seperti Sinta akan terus bermunculan. Tapi ada satu hal yang juga pasti, aku tidak akan membiarkannya memenangkan permainan ini. Kalau dia memilih bertarung di balik bayang-bayang, maka aku akan menjadi bayangan yang tidak bisa dia singkirkan. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membalikkan langkahnya. Dan saat itu tiba, tidak akan ada jalan kembali. Hari itu, langit mendung tapi pasar tetap ramai. Langkah-langkah orang bergema di lorong sempit, bercampur suara pedagang yang menawarkan dagangan. Aku sudah mulai terbiasa dengan tatapan orang. Beberapa penuh rasa ingin tahu, sebagian lagi sekadar lewat tanpa peduli. Yang penting, tokoku masih berdiri, etalase masih berkilau, dan aku masih punya pelanggan. Pagi itu, seorang perempuan muda datang. Usianya mungkin awal 20-an. Wajahnya manis dengan rambut panjang diikat sederhana. Ia memperkenalkan diri sebagai Sinta. Katanya baru pindah ke kota ini dan sedang mencari pekerjaan. Aku lihat tokonya Ibu lumayan ramai, ujarnya sambil tersenyum ragu. Kalau Ibu butuh bantuan, saya siap bekerja. Saya pernah jaga toko perhiasan di kampung. Aku memandangi dia sebentar. Keahliannya terdengar cocok. Tapi aku bukan tipe yang mudah percaya pada orang asing. Meski begitu, tumpukan pekerjaan akhir-akhir ini mulai menguras tenagaku. Pesanan online meningkat, dan aku sering kewalahan melayani pembeli di toko sambil mengurus pengiriman. Kalau mau coba, kita lihat dulu seminggu. Kalau cocok, lanjut, kataku akhirnya. Hari-hari awal Sinta bekerja terasa menyenangkan. Ia cekatan, cepat belajar, dan pandai berbicara dengan pelanggan. Aku mulai merasa sedikit lega, seperti akhirnya punya ruang bernapas. Bahkan ibu sempat bilang, bagus juga ada anak itu, Rin. Kamu nggak kelihatan secapek biasanya. Tapi, perlahan, aku mulai merasakan hal-hal kecil yang mengganggu. Pernah suatu kali aku menemukan laci uang terbuka sedikit, padahal aku selalu menutupnya rapat. Isinya memang tidak berkurang, tapi tetap saja membuatku waspada. Lalu, aku mendengar dari salah satu pelanggan tetap, Bu Sumi, bahwa Sinta sering bertanya-tanya tentang harga beli emas di tempat lain. Sesuatu yang biasanya hanya dilakukan oleh pedagang yang ingin membandingkan pemasok. Yang paling membuatku curiga adalah saat aku memergoki Sinta di belakang toko, sedang menelepon seseorang dengan suara pelan. Aku tidak bisa mendengar seluruh percakapannya, tapi ada satu kalimat yang jelas. Iya Bu, stoknya segitu. Nanti saya kabari kalau ada yang baru datang. Nada bicaranya terlalu hormat, terlalu formal. Dan hanya ada satu, Bu, yang bisa membuat perutku menciut seperti itu. Aku tidak menegurnya saat itu juga. Aku ingin memastikan. Jadi malamnya, aku memeriksa lock CCTV kecil yang kupasang di sudut toko. Benar saja, ada momen di mana Sinta membuka buku catatan pesanan tanpa sepengetahuanku, memotretnya dengan ponsel, lalu cepat-cepat menutupnya lagi. Jantungku berdetak keras.
Bu Ratna sedang bermain di level yang berbeda sekarang. Ini bukan lagi sabotase dari luar. Ini adalah penyusupan langsung ke dalam dinding pertahananku. Keesokan harinya, aku pura-pura tidak tahu. Aku tetap bersikap ramah, bahkan memberinya tanggung jawab lebih banyak. Tapi diam-diam aku mulai memisahkan catatan utama dari buku yang ada di meja kasir. Data pesanan besar dan stok emas baru kucatat di buku kecil yang selalu kubawa pulang, bukan di toko. Aku juga sengaja membuat jebakan kecil, mencatat pesanan fiktif dari seorang pembeli yang katanya memesan gelang berat 50 gram, lalu kubiarkan data itu di buku kasir. 2 hari kemudian, aku mendengar kabar dari pemasok kecil bahwa ada orang yang mencoba memesan gelang dengan spesifikasi persis seperti yang ada di catatan palsu itu, bahkan menyebutkan namaku sebagai referensi. Itu cukup menjadi bukti bahwa dugaanku benar. Aku tidak langsung memecat Sinta. Aku tahu Bu Ratna pasti mengharapkan aku bereaksi gegabah, memicu drama yang bisa ia balikan untuk merusak reputasiku lagi. Tidak. Kali ini aku akan mengatur waktuku sendiri. Sambil menahan diri, aku mulai membangun jaringan pemasok baru yang benar-benar rahasia, termasuk dari luar kota. Semua transaksi besar kulakukan secara langsung, tanpa perantara. Sinta hanya mendapat akses ke bagian permukaan dari bisnisku, cukup untuk membuatnya merasa masih berperan, tapi tidak cukup untuk merusak inti. Namun, aku tidak bisa membohongi diri. Tekanan ini menggerogoti pikiranku. Setiap malam aku tidur gelisah, memikirkan langkah apa lagi yang akan Bu Ratna ambil. Aku merasa seperti sedang bermain catur dengan seseorang yang selalu satu langkah di depan. Dan satu kesalahan kecil saja bisa membuatku kehilangan segalanya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, aku berdiri di jendela, menatap kilatan lampu jalan yang memantul di genangan air. Di luar, dunia tampak sepi. Di dalam kepalaku, perang ini semakin bising. Aku tahu, selama aku masih bertahan, Bu Ratna tidak akan berhenti. Dan selama dia belum puas, orang-orang seperti Sinta akan terus bermunculan. Tapi ada satu hal yang juga pasti. Aku tidak akan membiarkannya memenangkan permainan ini. Kalau dia memilih bertarung di balik bayang-bayang, maka aku akan menjadi bayangan yang tidak bisa dia singkirkan. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membalikkan langkahnya. Dan saat itu tiba, tidak akan ada jalan kembali. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Ramai, padat, dan penuh suara. Tapi dari langkah pertama aku keluar dari parkiran, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan orang-orang yang biasanya ramah kini terasa aneh. Beberapa berbisik sambil melirik ke arahku. Sebagian bahkan pura-pura sibuk saat mataku bertemu dengan mereka. Aku mencoba mengabaikan, tapi begitu aku sampai di depan tokoku, jawabannya muncul. Di depan pintu, ada selebaran lusuh yang ditempel dengan isolasi bening. Tulisan tebalnya mencolok. Awas! Toko ini jual emas palsu dan punya hubungan gelap dengan pria beristri. Aku terdiam. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya menggema di telinga. Tanganku langsung merobek selebaran itu, tapi aku bisa melihat dari sudut mataku. Beberapa orang yang lewat menatap penuh rasa ingin tahu. Bahkan ada yang mengangkat ponsel, entah untuk memotret atau mengirim pesan. Begitu masuk, aku mendapati Sinta berdiri di belakang meja kasir dengan wajah pucat. Bu, itu, orang-orang pasar sudah ngomongin dari tadi, katanya pelan. Belum sempat aku menjawab, ponselku berdering. Ibu menelepon. Suaranya bergetar. Rin, kamu sudah lihat koran pagi ini? Aku menggeleng, meski ia tidak bisa melihat. Buka saja, katanya singkat. Aku mengambil koran dari rak kecil di depan kios fotokopi sebelah. Dan di sana, di halaman 3, terpampang artikel dengan judul yang nyaris identik dengan selebaran tadi. Ada foto tokoku, diambil diam-diam dari seberang jalan, dan paragraf yang menuduhku menjual perhiasan kadar rendah, disertai sumber anonim,
yang mengaku pernah tertipu. Lebih parah lagi, artikel itu menyinggung tentang hubungan terlarang dengan seorang pria beristri yang sering datang ke tokoku. Aku tahu persis siapa yang dimaksud, Pak Hendra, salah satu pelanggan lama yang memang sering datang membeli perhiasan untuk istrinya. Ini bukan sekadar gosip pasar. Ini sudah masuk ke media. Serangan yang nyata, telanjang, dan diarahkan langsung ke reputasiku. Sepanjang hari, tokoku sepi. Pelanggan tetap yang biasanya datang di pagi hari tidak muncul. Sore pun hanya ada 2 pembeli. Itu pun mereka terlihat ragu sebelum akhirnya pergi tanpa membeli apapun. Sinta beberapa kali mencoba mengajakku bicara, tapi aku hanya menjawab seperlunya. Di luar, gosip itu menyebar seperti api di musim kemarau. Aku bisa mendengarnya dari lorong pasar. Orang-orang memelangkan suara saat aku lewat, tapi cukup keras untuk memastikan aku mendengar kata selingkuh dan emas palsu. Malamnya, aku duduk. Malamnya, aku duduk di meja makan rumah ibu. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Rin, ini serangan terbuka. Dia mau kamu hancur di mata semua orang. Kalau kamu terpancing emosi, kamu kalah." Aku menatap ibu, mencoba menahan amarah yang mendidih di dadaku. Kalau aku diam saja, Bu, apa itu tidak sama saja memberi dia kemenangan? Ibu menghela napas. Beda antara diam dan menyiapkan serangan balasan. Jangan buru-buru. Biarkan dia pikir kamu goyah. Semakin dia merasa di atas angin, semakin ceroboh langkahnya nanti. Aku paham maksudnya. Tapi menahan diri dalam situasi seperti ini rasanya seperti menahan napas di bawah air. Lama-lama dada terasa sesak. Di tengah malam, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap cahaya lampu jalan yang masuk lewat jendela. Di meja depanku, koran pagi tadi tergeletak, lipatannya kusut. Aku menyentuhnya pelan, lalu memutuskan satu hal. Aku tidak akan membiarkan narasi ini dikendalikan olehnya. Besok pagi, aku akan mulai menghubungi pelanggan-pelanggan yang benar-benar mengenalku, orang-orang yang tahu kualitas pekerjaanku, dan memintanya menceritakan pengalaman mereka di media sosial. Aku akan menumpuk bukti kualitas emas yang kujual, bahkan mengajak pihak independen menguji langsung di depan kamera. Kalau dia mau perang di depan umum, aku akan lawan di medan yang sama. Tapi kali ini, aku akan pastikan satu hal. Ketika kebenaran muncul, semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini bermain kotor. Dan saat itu, Bu Ratna tidak akan punya tempat bersembunyi. Sejak artikel fitnah itu merebak, langkahku terasa seperti berjalan di atas lantai licin yang dilumuri minyak. Setiap tatapan, setiap bisik-bisik, seperti jebakan yang menunggu aku terpeleset. 3 hari setelah berita itu menggemparkan pasar, sebuah amplop putih dengan kop surat resmi tiba di meja tokoku. Tulisan di depannya singkat, Asosiasi Pedagang Emas Kota. Aku membuka amplop itu dengan tangan sedikit bergetar. Diharapkan kehadirannya untuk klarifikasi terkait laporan dugaan penjualan emas kadar rendah dan pelanggaran etika usaha. Aku menatap kalimat itu lama, seolah huruf-hurufnya menari mengejek di hadapanku. Dugaan? Pelanggaran etika? Itu bukan tuduhan asal-asalan. Ini sudah rencana yang disusun dengan cermat. Aku tahu persis siapa yang ada di baliknya. Ruang pertemuan asosiasi dingin seperti lemari pendingin. Bau kopi basi bercampur aroma kertas tua menyergap hidungku. Di depanku duduk 3 pengurus senior. Wajah mereka datar tapi tatapannya tajam. Pak Surya, ketua rapat, membuka map kuning tebal, lalu mengeluarkan lembaran-lembaran yang diberi tanda stabilo. Bu Arini, ia memulai dengan nada formal. Kami menerima laporan dari pihak yang mengaku pelanggan Anda. Mereka membawa bukti berupa kwitansi pembelian dan hasil uji laboratorium. Menurut mereka, kadar emas yang Anda jual lebih rendah dari yang dijanjikan. Ia mendorong lembar itu ke arahku.
Aku melihat kwitansi yang nyaris identik dengan format tokoku. Tapi aku tahu, itu bukan tulisanku. Nomor transaksinya tidak pernah ada dalam catatan kami. Semua itu palsu. Belum sempat aku bicara, Pak Surya melanjutkan. Kami juga menerima laporan lain, yang sifatnya pribadi. Kami tidak akan membacakan detailnya di sini. Tapi saya rasa Anda mengerti maksudnya. Aku menarik napas panjang. Ya, itu pasti tentang gosip murahan yang kini diulang-ulang oleh orang-orang pasar. Tentang aku dan seorang pria beristri. Gosip yang bahkan tak layak disebutkan di ruangan ini, tapi cukup untuk mengaburkan reputasi yang kubangun bertahun-tahun. Pertemuan berakhir tanpa putusan. Mereka bilang akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi aku tahu, di dunia bisnis, kabar bahwa aku sedang diselidiki saja sudah cukup untuk membuat orang menjauh. Benar saja, efeknya cepat. Keesokan harinya, Pak Darto, pemasok yang sudah bekerja denganku 5 tahun, menelepon. Suaranya terdengar canggung, seperti orang yang hendak mengakhiri hubungan tapi tak mau tampak jahat. Maaf, Bu Arini, untuk sementara saya tahan dulu kiriman barangnya. Situasinya lagi ramai, saya nggak mau kena imbas. Nanti kalau sudah reda, kita lanjut lagi, ya. Itu artinya, salah satu jalur utama pasokanku terputus. Dan ia bukan satu-satunya. Dalam 2 hari, 2 pemasok lain ikut berhenti sementara. Pelanggan tetap yang biasanya datang setiap minggu kini menghilang. Beberapa yang kebetulan lewat di depan toko hanya melirik sekilas, lalu mempercepat langkah, seolah masuk ke tokoku adalah dosa sosial baru. Di tengah semua itu, Sinta malah terlihat tenang. Terlalu tenang. Beberapa kali ia bertanya dengan nada nyaris santai. Bu, apa kita bakal tutup, ya? Seperti anak kecil yang penasaran kapan hujan berhenti, bukan karyawan yang tokonya sedang terancam. Tatapan matanya menyimpan sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa kupecahkan. Apakah ia polos, atau diam-diam ikut meniupkan api? Sore itu, 2 petugas berseragam dari Dinas Perdagangan datang. Mereka membawa surat tugas resmi. Wajah mereka sopan, tapi pertanyaannya menusuk. Dari mana asal emas-emas ini? Bagaimana pengujian kadarnya? Apakah izinku lengkap? Apakah aku punya catatan impor? Semua mereka tulis dengan rapi, seperti mencatat kronologi sebuah kejahatan yang belum terbukti. Saat mereka pergi, aku berdiri di tengah toko yang kosong. Pintu tertutup, etalase berkilau tapi tak tersentuh. Rasanya seperti semua dinding di sekelilingku bergerak mendekat, mempersempit ruang gerakku setiap jam. Bu Ratna tidak hanya menembakku dari satu arah. Dia memanggil semua pasukan, dari gosip jalanan hingga jalur birokrasi. Dia membuatku diserang dari setiap sisi, sampai tak ada celah untuk bernapas. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang makan rumah ibu. Buku catatan kecilku tergeletak di meja. Di situ, setiap transaksi penting, setiap pemasok terpercaya, setiap kontak rahasia tercatat. Aku menatapnya lama, lalu membuka halaman terakhir, dan menulis pelan. Jika dia memaksaku bertahan di bawah air, aku akan belajar berenang di kedalaman yang dia tidak pernah sentuh. Aku sadar, mempertahankan toko ini seperti benteng yang harus dijaga sudah tidak cukup. Dia menginginkan aku sibuk bertahan, sehingga lupa mencari jalan keluar. Itu kesalahannya. Aku akan membangun jalur penjualan yang tidak terlihat di mata publik, jaringan pribadi, pemasok luar kota yang tidak terikat asosiasi, metode pembayaran yang tak meninggalkan jejak kasir. Di permukaan, biarlah dia melihat aku terpuruk. Biarlah semua orang mengira aku diambang kehancuran. Karena saat dia mengira aku sudah tenggelam, aku akan muncul di tempat yang sama sekali tidak ia duga. Dan saat itu tiba, aku tidak hanya akan bertahan, aku akan menghancurkan panggung tempat dia berdiri. Pagi itu udara di rumah ibu terasa berat. Bukan karena hujan semalam, tapi karena tatapan ibu yang tak lagi sama.
Ia duduk di ruang tamu dengan baju kebaya. Lusuh, menatapku tanpa senyum. Di meja, tergeletak koran lokal yang halamannya sudah dilipat rapi, seperti sengaja diposisikan agar aku langsung melihat judulnya. Pengusaha emas ternama diselidiki, diduga terlibat skandal moral dan pemalsuan produk. Aku tak perlu membaca isi artikelnya. Judulnya saja sudah cukup menusuk. Namun yang lebih menusuk adalah suara ibu, lirih tapi syarat kecurigaan. "Rin, ini bener? Kamu main sama laki orang?" Aku tertegun. "Bu, itu bohong. Fitnah. Ibu kenal aku. Tapi orang-orang udah ngomong di pengajian. Bahkan Bu Ratna datang ke rumah Bu Warti semalam. Cerita panjang lebar. Katanya dia sendiri yang pernah lihat kamu berduaan sama pria itu." Aku terdiam. Rasanya tubuhku dingin. Jadi Bu Ratna tak puas hanya memukul dari sisi bisnis. Dia datang langsung ke lingkaran terdekatku, mengotori sumber terakhir tempatku merasa aman. Ibu memalingkan wajah, seperti tak sanggup menatapku. Ada jeda hening yang panjang, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku tahu, bukan ibu yang bersalah. Ia hanyalah korban racun kata-kata yang disebarkan dengan presisi. Hari itu aku memutuskan tetap membuka toko, walau hatiku sudah lelah. Tapi saat sampai, sebuah kejutan lain menunggu. 2 petugas polisi berdiri di depan pintu, memegang surat. "Bu Arini." "Ya, saya." "Kami diminta menyampaikan bahwa ada laporan dugaan penipuan dari beberapa pihak. Mohon ibu bersiap untuk memberikan keterangan resmi dalam beberapa hari ini." Aku menerima surat itu, tangan terasa kesemutan. Polisi. Ini bukan lagi gosip atau inspeksi dagang. Ini jalur hukum. Jalur yang kalau salah langkah sedikit saja, bisa menyeretku ke jurang yang tak ada ujungnya. Di dalam toko, Sinta menyambutku dengan senyum tipis. "Wah, rame banget ya sekarang, Bu. Toko kita jadi pusat perhatian," ucapnya enteng. Aku hanya menatapnya. Ada kilatan di matanya, seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Sepanjang siang, telepon tak henti berdering. Bukan pelanggan, tapi wartawan lokal yang ingin konfirmasi. Beberapa menanyakan soal emas, beberapa soal pria misterius yang disebut-sebut dekat denganku. Aku menutup panggilan satu persatu, tapi setiap nada dering terasa seperti palu yang memukul kepalaku. Menjelang sore, Pak Darto mengirim pesan singkat. "Maaf, Rin, aku nggak bisa bantu dulu. Semua orang pada ngomongin ini. Aku nggak mau usaha keluargaku kena getah." Dan seperti itu, satu lagi tali penopang terputus. Malamnya, aku berjalan pulang sendirian. Langkahku berat, tapi pikiranku mulai membentuk pola. Serangan Bu Ratna memang brutal, tapi juga terlalu terbuka. Ia menekan dari banyak sisi sekaligus, membuatnya lengah terhadap satu hal. Ia pikir aku akan sibuk memadamkan api di setiap sudut. Ia lupa, aku bisa membiarkan sebagian api itu menyala, selama aku tahu cara mengarahkannya kembali kepadanya. Di kamar, aku membuka buku catatan kecilku. Aku melihat daftar nama-nama pemasok lama yang dulu kukenal sebelum masuk asosiasi. Beberapa di antaranya berada di luar kota. Nama-nama ini adalah jalur yang selama ini tak kusentuh lagi, tapi kini bisa menjadi pondasi baru. Aku menulis satu kalimat di halaman kosong. Kalau ia menyerang keluargaku, aku akan menyerang jantung kekuasaannya. Aku tahu jantung itu, reputasi Bu Ratna sebagai perempuan terhormat di mata masyarakat. Dia bisa menghancurkan namaku lewat gosip, tapi aku juga bisa memecahkan tameng yang selama ini membuatnya tak tersentuh. Dan ketika saat itu datang, aku akan pastikan luka yang ia terima bukan sekadar goresan, tapi retakan yang membuat seluruh topengnya runtuh. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, aku sengaja tidak berangkat pagi-pagi. Pintu toko tetap terkunci,
Gemboknya menggantung kaku di depan etalase yang biasanya memantulkan cahaya emas. Biarlah siapapun yang lewat melihatnya dan mengira aku sedang runtuh. Biarlah mereka berbisik di warung kopi, di pasar, di pinggir jalan, bahwa mungkin aku sudah menyerah. Gosip itu kubiarkan membusuk di udara, karena justru di balik asap itu, aku sedang menyalakan api di tempat lain. Udara pagi terasa lembab ketika aku melangkah menuju stasiun kecil di ujung kota. Jalurnya sepi, hanya suara gesekan roda kereta yang mulai melambat di kejauhan. Kereta dari arah timur baru saja tiba, menurunkan penumpang yang membawa karung, kardus, dan koper lusuh. Di tengah kerumunan, aku melihat wajah yang sudah lama tak kutemui, Pak Wiryo. Kulitnya legam terbakar matahari. Bajunya sederhana, tapi sorot matanya masih sama, penuh perhitungan. Rin, suaranya berat, seperti tak percaya melihatku. Kabar kamu aku dengar nggak bagus. Aku menepuk bahunya ringan. Makanya aku nyari kamu. Kita bicara di tempat yang nggak banyak telinga. Kami berjalan ke warung kopi tua di dekat pasar lama. Meja kayunya penuh goresan. Aroma kopi tubruk bercampur bau tembakau kering. Di sana aku menceritakan semuanya. Tentang inspeksi yang datang tiba-tiba, gosip busuk yang dibungkus manis oleh Bu Ratna, bahkan laporan polisi yang kini menunggu giliranku. Wiryo tidak bereaksi berlebihan. Hanya sesekali mengangguk sambil menyesap kopi. Aku masih punya jalur yang gak lewat asosiasi, katanya akhirnya. Tapi semuanya tunai, tanpa faktur. Tanpa jejak. Risiko besar. Aku tersenyum tipis. Risiko sudah jadi bagian dari hidupku sekarang. Kesepakatan itu terasa seperti menemukan pintu kecil di dinding penjara. Tidak besar, tapi cukup untuk lolos. Dengan jalur ini, aku bisa terus mendapatkan pasokan tanpa terikat pada pemasok lokal yang sudah takut pada bayang-bayang Bu Ratna. Ia mungkin mengira sudah menutup semua aksesku, tapi ia lupa bahwa ada jalan tikus yang tidak pernah ia sentuh. Siang itu aku kembali ke toko. Sinta berdiri di dekat etalase, menatapku seolah ingin mengukur kekuatanku. Bu, banyak pelanggan nyari tadi pagi. Saya bilang ibu lagi keluar urusan penting. Katanya, bagus, jawabku singkat, lalu berjalan melewatinya. Tatapan Sinta terasa menusuk di punggungku, tapi aku tak memberinya kesempatan membaca pikiranku. Sore menjelang, sebuah pesan muncul di ponselku. Nama pengirimnya membuatku berhenti bernapas sebentar. Hana, mantan karyawan Bu Ratna yang tiba-tiba menghilang setahun lalu. Kalau kamu mau tahu sisi gelap Bu Ratna, aku siap bicara. Tapi jangan di telepon. Kita ketemu saja. Tanganku mengencang memegang ponsel. Hana bukan sekadar mantan pegawai. Dia pernah menjadi tangan kanan Bu Ratna. Orang yang tahu setiap kebiasaan, rahasia, dan kelemahan majikannya. Pertanyaannya hanya satu. Apakah ini tawaran tulus? Atau perangkap yang sengaja dipasang? Malamnya, aku duduk di meja makan rumah ibu. Lampu bohlam kuning menggantung rendah, menerangi wajahnya yang tetap kaku. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tuduhan, hanya satu kalimat pelan. Hati-hati, Rin. Dunia ini nggak adil. Kadang yang jahat menang karena yang baik terlalu takut melawan. Aku menunduk, pura-pura menatap piringku. Tapi kata-katanya menusuk jauh. Ibu mungkin belum sepenuhnya percaya padaku, tapi tanpa sadar ia sedang memupuk tekad yang semakin mengeras di dalam diriku. Di kamar, aku membuka laci meja kerja dan mengeluarkan peta kecil kota. Dengan spidol merah, kutandai titik-titik penting. Gudang tua yang bisa kusewa sementara, pemasok luar kota yang tak terikat asosiasi, dan beberapa orang yang pernah berhutang budi padaku. Di sudut peta, kutulis satu nama dengan huruf besar dan hitam tebal, Hana. Aku tahu langkahku harus hati-hati. Di permukaan, aku akan terus bermain sebagai korban yang pasrah, membiarkan Bu Ratna percaya bahwa ia semakin menguasai segalanya.
Karena orang yang terlalu percaya diri, jarang menoleh ke belakang. Dan ketika akhirnya ia menoleh, bayangan yang dilihatnya bukan lagi korban, melainkan eksekutor yang sudah menunggu saatnya menusuk dari titik paling lemah. Aku menunggu di ujung jalan sempit dekat taman kota. Lampu jalan redup. Sebagian mulai berkelip seperti enggan bertahan. Bayangan pohon jatuh panjang di aspal yang retak-retak, berayun pelan diterpa angin sore yang membawa bau tanah basah. Mungkin hujan turun sebentar di sisi lain kota. Jam di ponsel menunjukkan pukul 7 malam. Hana belum datang. Tempat ini kupilih dengan perhitungan. Cukup terbuka untuk menghindari jebakan, tapi cukup sepi untuk bicara tanpa telinga-telinga liar. Suara langkah-langkah cepat membuatku menoleh. Dari balik gelap, seorang perempuan muncul, hoodie hitam menutupi sebagian wajahnya, ransel lusuh di punggung, rambut tergerai acak. Sorot matanya waspada, seperti hewan yang terbiasa diburu. "Arini?" Suaranya pelan, tapi tajam. Aku mengangguk singkat. Kita pindah. Ada warung di ujung gang. Kami duduk di pojok paling tersembunyi, di balik rak mie instan dan kaleng biskuit yang sudah berdebu. Lampu neon di atas kepala berkelip-kelip, memantulkan cahaya dingin di meja kayu yang mulai lapuk. Hana membuka ranselnya, mengeluarkan map tipis yang diikat karet gelang. Tangannya sedikit bergetar saat mendorongnya ke arahku. "Ini sisa bukti yang aku simpan waktu kerja sama dia," katanya tanpa basa-basi. "Bukan cuma soal bisnis. Dia punya daftar orang yang dia kendalikan." Kata itu membuatku menahan napas. Kendalikan. Lewat hutang, ancaman, atau rahasia pribadi. Polisi, pejabat, pengusaha, beberapa yang kamu kenal namanya ada di sini. Kertas-kertas itu berat meski ringan di tangan. Ada fotokopi transfer bank, foto-foto pertemuan di tempat tertutup, surat perjanjian lengkap dengan tanda tangan yang terlalu berharga untuk sekadar disimpan. Semakin kubuka, semakin jelas bahwa jaringan ini bukan sekadar besar, tapi dalam dan kotor. Aku keluar setahun lalu karena dia coba libatkan aku dalam hal yang lebih busuk dari ini. Lanjut Hana, matanya menatap kosong ke lantai. Kalau semua ini sampai ke orang yang tepat, dia bisa runtuh. Tapi salah langkah sedikit, kita yang runtuh duluan. Aku memerhatikannya, mencari celah di raut wajahnya yang keras. "Kenapa baru sekarang?" "Karena aku dengar kamu target berikutnya," jawabnya cepat. Dan aku tahu rasanya dikejar. Nada suaranya mengandung luka yang sudah lama ia simpan. Sebelum kata-kata selanjutnya sempat keluar, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. "Arini? Dari kantor polisi. Besok pagi kamu diminta hadir untuk pemeriksaan lanjutan. Wajib." Nada suaranya datar, tapi aku bisa mencium kepuasan yang ia sembunyikan tipis-tipis. Seolah ada yang menunggu di ujung sana untuk melihatku jatuh. Aku meletakkan ponsel di meja. Map di depanku kini terasa seperti pedang bermata dua. Satu sisi bisa menyelamatkan, sisi lain bisa membunuhku lebih cepat. Hana mencondongkan tubuh, suaranya nyaris tenggelam dalam dengung kulkas tua di warung. "Kita nggak punya banyak waktu. Begitu dia tahu kamu mulai bergerak, dia akan percepat langkahnya." Aku mengangguk, mata tak lepas dari map. "Kalau begitu, kita juga harus lebih cepat." Senyum tipis muncul di wajah Hana, tapi rasanya lebih seperti ancaman daripada dukungan. "Sekali kita mulai, nggak ada jalan kembali." Kami meninggalkan warung, masing-masing berjalan ke arah berlawanan. Malam sudah pekat. Dari kejauhan, aku melihat mobil hitam terparkir di pinggir jalan, lampunya mati. Terlalu lama diam di sana untuk disebut kebetulan. Di rumah, peta kota kembali terbuka di mejaku. Tanda lingkaran merah dan hitam mulai memenuhi sudut-sudutnya. Di tempat yang disebut Hana sebagai lubang tikus, Bu Ratna, aku menempelkan jarum pin kecil, gudang, rumah singgah,
dan titik pertemuan yang tersembunyi dari pandangan umum. Besok pagi aku harus duduk di kursi pemeriksaan, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sudah disuapi untuk menjatuhkanku. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa punya sesuatu yang bisa melukai balik. Kemenangan masih jauh. Tapi untuk melawan seseorang seperti Bu Ratna, satu peluru saja, jika diarahkan tepat, bisa meruntuhkan seluruh bentengnya. Dan aku sudah mulai mengarahkan senjataku tepat ke jantungnya. Udara pagi itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah setiap hembusan mengandung peringatan. Langkahku menuju gedung kepolisian terasa seperti menapaki tanah yang rapuh. Sedikit saja salah injak, aku akan jatuh ke lubang yang sudah menunggu. Bangunan itu berdiri kaku dengan ket pucat dan pintu kaca yang memantulkan wajahku. Terlihat lebih lelah dari yang ingin kuakui. Dua petugas berseragam di depan pintu hanya melirik singkat, lalu membukakan jalan tanpa senyum. Koridor di dalamnya sunyi, hanya sesekali terdengar suara kursi berdecit atau kertas dibalik. Bau kopi basi bercampur dengan aroma kertas tua memenuhi udara. Seorang pria berseragam sipil menuntunku menuju ruang kecil di ujung lorong. Dindingnya dicat abu-abu kusam, meja logam berada di tengah, dua kursi saling berhadapan, dan sebuah kamera kecil tergantung di sudut ruangan. Lampu neon di langit-langit terlalu terang, membuat bayangan wajah jatuh tepat di bawah mata, memberi ilusi kantung hitam yang lebih pekat. Seorang penyidik sudah menunggu di dalam. Tubuhnya kekar, wajahnya datar tanpa ekspresi. Kemejanya digulung sampai siku, memperlihatkan urat tangan yang tegang. Ia menunjuk kursi di depannya tanpa berkata-kata. Aku duduk, membiarkan tas kecilku di pangkuan. Jari-jariku bertaut seperti sedang berdoa. "Arini," katanya akhirnya, suaranya berat tapi tenang, seperti orang yang sudah terbiasa membongkar kebohongan. "Kita mulai lagi. Kali ini, saya harap tidak ada yang ditutup-tutupi." Aku hanya mengangguk. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Menunjukkan aku siap, tapi tidak menyerah. Ia mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa. Hubungan dengan korban, alasan berada di lokasi tertentu, transaksi yang terjadi beberapa bulan terakhir. Aku menjawab secukupnya. Nada suaraku datar, menahan diri untuk tidak memberi celah pada nada emosional yang bisa ia tangkap. Namun semakin lama, nada pertanyaannya berubah. Ia mulai memutar ulang jawaban-jawaban lama, mengajukan ulang dengan susunan kata yang sedikit berbeda, berharap aku akan tersandung pada detail kecil. Matanya menatap tajam, mencari gerakan tubuh yang tak sinkron dengan ucapanku. Aku sadar, permainan ini bukan sekadar mencari kebenaran, tapi mengukur kekuatan mental. Saat ia bertanya soal pertemuan terakhirku dengan Bu Ratna, aku memutuskan menguji strategi. "Saya tidak ingat tanggal pastinya," jawabku pelan. "Tapi saya ingat beliau sangat gelisah, seperti sedang menunggu kabar buruk." Seketika aku menangkap kilatan kecil di matanya. Ia menoleh sebentar ke rekannya yang duduk di sudut ruangan, mencatat sesuatu. Kata, "Gelisah, sengaja kupilih, karena itu bisa membuka pintu dugaan baru. Aku ingin mereka mencari, dan dalam pencarian itu, mereka mungkin mengusik sesuatu yang Bu Ratna tidak ingin terusik." Penyidik itu bersandar ke kursinya. "Gelisah karena apa?" Aku mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Dia hanya berkata sesuatu tentang orang dalam yang mulai goyah. Aku menatap langsung ke matanya, lalu menunduk seolah sadar aku sudah bicara terlalu banyak. Sedikit teatrikal, tapi cukup untuk membuatnya menilai ulang urut pertanyaannya. Dia mulai menggeser arah. Kali ini pertanyaan menyentuh keuanganku, bisnis kecil yang sempat aku jalankan, transfer masuk yang menurutnya mencurigakan. Aku menjawab dengan tenang, menambahkan detail kecil yang sebenarnya tidak penting, tapi cukup membuang waktu. Sementara itu, pikiranku berjalan di dua jalur. Satu menjawabnya,
Satu lagi memikirkan bagaimana kata-kataku akan terdengar di telinga Bu Ratna jika ia memiliki akses ke laporan interogasi ini. Aku ingin ia merasa ada sesuatu yang bocor. Sesuatu yang kecil, tapi cukup untuk membuatnya paranoid. Penyidik itu tampak semakin fokus. Pena di tangannya bergerak cepat. Ruangan terasa makin panas. Atau mungkin hanya aku yang mulai berkeringat. Kipas angin kecil di sudut ruangan berputar malas, sekadar memindahkan udara pengap dari satu sisi ke sisi lain. "Ada yang ingin kamu tambahkan sebelum kita tutup sesi ini?" tanya penyidik itu. Nada suaranya berubah sedikit, nyaris terdengar menguji. Aku menatap meja di antara kami, lalu berkata pelan, "Hanya satu hal. Jika ada orang yang menghubungi kalian mengatasnamakan saya, jangan percaya. Saya tidak tahu siapa yang akan mencoba, tapi saya tahu ada yang sedang menyusun cerita untuk menutup cerita yang sebenarnya." Kali ini aku tidak menatapnya setelah bicara. Biarkan kalimat itu menggantung di udara, membentuk benang tipis yang akan ditarik entah oleh siapa terlebih dahulu, penyidik atau Bu Ratna. Ia menutup map di depannya, memberi isyarat bahwa sesi selesai. Aku bangkit, mencoba menjaga langkahku tetap stabil meski jantungku masih berdetak cepat. Saat pintu dibuka, aku melihat sekelebat sosok di lorong. Rambut terikat rapi, kacamata tipis, wajah tanpa ekspresi. Aku tak kenal dia, tapi tatapannya terlalu lama untuk sekadar kebetulan. Keluar dari gedung itu, sinar matahari terasa menyilaukan. Udara dingin pagi kini berganti hangat, tapi rasa sejuk tak juga kembali ke tubuhku. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam dengan jendela gelap terparkir. Aku tidak berhenti untuk memastikan apakah itu mobil yang sama seperti tadi malam. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan sebagai asumsi daripada kepastian. Aku berjalan cepat menuju halte terdekat, memilih jalur memutar sebelum pulang. Setiap langkah terasa seperti dihitung. Setiap belokan seperti menambah babak dalam permainan yang tidak pernah kupilih untuk ikut. Tapi di dalam kepalaku, benih strategi yang kutanam di ruang interogasi tadi mulai tumbuh. Jika Bu Ratna mendengar kabar tentang orang dalam yang mulai goyah, ia akan mencari siapa yang dimaksud. Dalam pencarian itu, ia mungkin akan membuat langkah yang terlalu cepat. Dan disitulah aku akan menunggu. Tapi untuk saat ini, aku hanya duduk di kursi halte, membiarkan bus yang datang dan pergi tanpa kutumpangi. Pikiranku sibuk memetakan langkah berikutnya. Aku tahu waktuku semakin tipis, tapi setiap detik yang kuhabiskan untuk mengatur permainan ini adalah detik yang mungkin akan menunda peluru terakhirnya. Dan entah kenapa, semakin sempit ruang gerakku, semakin jelas arah yang harus kutuju. Pagi itu udara terasa seperti diselimuti lapisan tipis kabut, meski langit terlihat cerah. Di ruang kerjanya yang luas namun terasa pengap, Bu Ratna duduk di kursi kulit hitam, punggungnya bersandar hanya separuh. Di hadapannya, secangkir teh melati mengepulkan uap samar, namun tak sekalipun ia sentuh. Matanya terpaku pada berkas yang baru saja diletakkan salah satu orang kepercayaannya di meja. "Ada yang aneh dalam interogasi dia," kata pria berkemeja abu-abu itu, berdiri tegak di sisi meja. Dia sebut-sebut, "orang dalam," yang mulai goyah. Kata itu membuat jemari Bu Ratna berhenti mengetuk permukaan meja. Ia menegakkan tubuhnya, menatap pria itu lama, seolah mencoba mengupas lapisan kebenaran yang belum diucapkan. "Orang dalam?" Suaranya pelan, tapi mengandung tajam yang membuat siapapun di ruangan itu menahan napas. Dia bilang siapa? Tidak. Hanya itu yang dia ucapkan. Tapi dia sengaja menekankan kata, goyah. Ruangan seketika terasa lebih dingin. Bu Ratna meraih rokok dari laci, menyalakannya perlahan, menarik napas dalam sebelum menghembuskan asap yang berputar di udara. Matanya tidak berkedip. Dalam pikirannya, rantai nama dan wajah berputar cepat. Ia punya banyak orang dalam, di kepolisian, pemerintahan, bahkan media. Dan jika satu saja goyah,
Semuanya bisa runtuh seperti domino yang disusun di tepi meja. Cari tahu siapa yang terakhir berhubungan dengan dia di luar interogasi, ucapnya akhirnya. Dan cek semua yang pernah kita bayar. Siapa tahu ada yang lupa rasa terima kasihnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Arini duduk di meja makan kecilnya dengan map bukti dari Hana terbuka di depan. Foto-foto, salinan transfer, dan dokumen perjanjian bertumpuk, seperti potongan puzzle yang belum sepenuhnya tersusun. Ia memindai setiap lembar dengan mata yang sudah lelah, namun pikirannya tajam. Ia tahu manuvernya di ruang interogasi tadi pasti sudah sampai ke telinga Bu Ratna. Itu memang tujuannya. Tapi ia tak mengira reaksinya akan secepat ini. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Ia ragu mengangkat, tapi akhirnya menekan tombol hijau. Arini, ini aku. Suara Hana di seberang terdengar terburu-buru, seperti orang yang berlari. Aku rasa dia sudah mulai gerak. Ada 2 orang yang mengikuti aku sejak tadi pagi. Mereka nggak berusaha sembunyi. Arini menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Jangan pulang. Ganti rute. Kalau bisa, campur di keramaian. Kita ketemu nanti malam, tempat yang sama. Kalau aku nggak muncul. Hana bertanya, dan itu bukan bercanda. Arini terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. Kamu akan muncul. Kita belum selesai. Telepon terputus. Sunyi kembali mengisi ruangan, tapi bukan sunyi yang tenang. Arini menatap jarum jam di dinding. Hari ini baru mulai, tapi tekanan sudah menumpuk seperti awan hitam yang siap menumpahkan badai. Di rumah besar Bu Ratna, paranoia mulai menular ke semua orang. Asisten pribadinya bergerak cepat, menerima dan mengirim pesan, sementara telepon berdering tanpa henti. Laporan kecil menjadi besar di telinga Bu Ratna. Seorang polisi yang mendadak minta cuti, seorang pengusaha yang tak mengangkat telepon, seorang jurnalis yang terlihat bertemu orang tak dikenal di kafe. Semua itu ia rangkai menjadi satu kesimpulan. Kebocoran sudah ada di dalam. Ia berdiri, menghampiri jendela besar yang menghadap halaman belakang. Matanya mengamati 2 pria berpakaian gelap yang berdiri di sisi gerbang, penjagaannya sendiri. Tapi hari ini mereka terlihat seperti bayangan yang mengawasi pergerakannya. Kalau ada yang berkhianat, aku akan buat mereka menyesal pernah bernapas, gumamnya. Sore hari, Arini keluar dari rumah dengan langkah yang diatur sedemikian rupa. Ia tahu ia sedang diawasi. Bayangan mobil hitam di ujung jalan membuktikan itu. Ia tidak mencoba menghindar kali ini. Sebaliknya, ia memancing. Ia berjalan menuju pasar kecil, menyapa penjual buah, membeli beberapa barang, lalu masuk ke gang sempit di belakang pasar. Mobil itu tak bisa mengikutinya di gang ini, dan ia tahu hanya butuh waktu sebentar sebelum orang-orang di dalamnya keluar dan berjalan. Ia berhenti di sebuah kios fotokopi, pura-pura memesan cetakan dokumen. Dari sudut matanya, ia melihat 2 pria dengan tatapan datar mendekat. Mereka berhenti beberapa meter darinya, pura-pura berbicara sambil matanya sesekali melirik. Arini memutuskan tidak memberi mereka kesempatan pertama. Ia menyambar hasil fotokopi, yang sebenarnya hanya kertas kosong, dan berjalan cepat keluar, membelok tajam ke arah jalan besar. Sebuah motor melintas, hampir menyentuh bahunya. Arini menoleh, hanya untuk melihat salah satu dari 2 pria itu mengangkat ponsel, memotret wajahnya tanpa ragu. Itu bukan sekadar pengintaian. Itu pesan. Menjelang malam, di sebuah kamar gelap di lantai atas rumahnya, Bu Ratna duduk memandangi papan besar yang penuh foto, nama, dan garis-garis merah yang menghubungkan mereka. Di sudut papan, foto Arini kini diberi lingkaran tebal. Kalau dia pikir bisa main api, aku akan tunjukkan siapa yang pertama terbakar, ucapnya pelan, nyaris seperti janji pada dirinya sendiri. Di waktu yang sama, Arini menutup gorden rumahnya rapat-rapat.
Map bukti dari Hanakini ia simpan di tempat yang tak akan ditemukan tanpa membongkar separuh isi rumah. Ia tahu besok akan lebih sulit. Dan di antara ketakutan dan tekad, ia merasakan sesuatu yang semakin menguat. Semakin besar Bu Ratna mencurigai orang dalam, semakin besar peluang kesalahan yang akan ia buat. Yang Arini butuhkan hanyalah satu celah, satu langkah gegabah. Dan malam ini, ia merasa celah itu sudah mulai terbuka. Langit sore terlihat kusam, seperti kain lusuh yang sudah terlalu sering dilipat dan dijemur. Cahaya matahari redup, membuat bayang-bayang di halaman rumah besar itu semakin pekat dan menakutkan. Bu Ratna duduk di kursi kerjanya yang mewah, tubuhnya condong ke depan, siku bertumpu di meja, tangan yang biasanya dingin kini mengepal pelan. Di depannya, berderet tumpukan laporan yang baru saja diserahkan oleh dua anak buahnya. Laporan-laporan yang berisi berita buruk, potongan-potongan masalah yang membentuk lingkaran pengkhianatan yang semakin menyempit. Bukan cuma dia. Suara pria berkemeja hitam di dekat pintu itu menembus keheningan. Dua polisi mendadak mengajukan cuti, satu lagi minta pindah dinas. Bu Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang tajam menatap pria itu dengan dingin. "Kamu yakin itu bukan kebetulan?" Pria itu menggeleng cepat. "Tidak, Bu." Seketika udara di ruang itu seolah membeku. Bu Ratna menahan napas dalam-dalam, menghisap udara seolah mencari kekuatan. Perlahan ia berdiri, suara tumit sepatunya yang berderak di lantai kayu membuat ruang sunyi itu bergema. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dua penjaga berdiri tegap di gerbang, tapi matanya tak tertuju pada mereka. Ia sedang menimbang-nimbang, merajut rantai pengkhianatan yang mungkin memutus segalanya. "Kalau ada rantai yang berkarat, kamu tahu apa yang harus dilakukan, bukan?" Suaranya pelan tapi berwibawa. Pria itu mengangguk, menundukkan kepala. "Saya mengerti." Malam itu, di bawah langit gelap tanpa bintang, dua mobil van hitam meluncur pelan keluar dari garasi rumah Bu Ratna. Mesin mendengung rendah, menyatu dengan sunyi kota. Di salah satu kursi belakang, seorang pria muda berseragam sipil duduk dengan mata terpejam, tangan terikat erat. Di matanya tersimpan ketakutan yang sulit disembunyikan. Bagi kebanyakan orang, dia mungkin hanya bayangan yang mudah dilupakan. Tapi bagi Bu Ratna, dia adalah simpul lemah dalam jaringannya, simpul yang harus segera diputus. Beberapa blok dari sana, Arini menatap layar ponselnya dengan mata tajam. Pesan dari Hana muncul, menggema di ruang gelap. Ada pergerakan. Malam ini, mereka akan bersih-bersih. Jantung Arini berdegup kencang. Itu kode yang sudah lama ia tak ingin dengar. Tanda bahwa Bu Ratna memilih langkah terakhir untuk membungkam segala kebocoran. Ia tahu jika ia bisa mengidentifikasi siapa yang jadi target malam ini, ia mungkin menemukan celah yang selama ini tertutup rapat. Dengan tangan sedikit gemetar, Arini menghubungi nomor yang hanya ia simpan di dalam kepala, bukan di ponselnya. "Kau yakin mau ikut campur?" Suara di seberang terdengar berat, penuh keraguan. "Kalau aku tidak ikut campur, besok mungkin aku yang hilang," jawab Arini tegas. Di sebuah gudang tua, aroma pengap dan bau minyak tanah mengisi ruang sempit. Lampu bohlam yang tergantung rendah menyorot wajah seorang pria bertubuh kurus yang terikat di kursi besi. Napasnya tersengal dan wajahnya memucat. Tiga pria berbadan besar berdiri di sekelilingnya, tanpa ekspresi, hanya menunggu perintah. Pintu terbuka dan seorang wanita berjaket kulit masuk. Wajahnya dingin, tanpa belas kasihan, tapi tatapannya tajam menusuk seperti pisau. "Kamu terlalu banyak diam," ucapnya tanpa basa-basi. "Bos bilang, diam itu kadang lebih berbahaya dari bicara." Pria itu berusaha menjawab, suara seraknya pecah. Aku nggak pernah." Tamparan keras memotong kata-katanya. Lampu bohlam bergetar sedikit. Bayangan yang tergambar di dinding tampak seperti makhluk yang gelisah dan ketakutan.
Di tempat tersembunyi, Arini duduk di dalam mobil kecil bersama pria yang ia hubungi. Kamera kecil yang dipasang di pagar berkarat mengirimkan gambar secara real-time ke ponsel Arini. Ia tidak mengenal pria yang disiksa itu, tapi nalurinya berteriak. Ini adalah potongan besar dalam teka-teki yang harus ia pecahkan. Pintu gudang terbuka tiba-tiba. Dua pria keluar membawa tas besar berwarna hitam, terlihat berat dan penuh rahasia. Mereka memasukkannya ke dalam bagasi mobil van, terburu-buru namun ceroboh. Arini menangkap detail kecil yang luput dari perhatian mereka. Sebuah stiker pengiriman dengan huruf dan angka kode yang masih setengah terbaca. Kesalahan fatal dalam situasi penuh tekanan dan paranoia. Sebuah jejak kecil tapi cukup untuk membuka pintu tertutup rapat. Arini segera memotret layar ponselnya, memperbesar gambar stiker itu, kemudian menghubungi seorang teman yang bekerja di ekspedisi barang. Ini, aku butuh jejak pengiriman ini. Sementara itu, suara teriakan di dalam gudang berubah menjadi erangan. Wanita berjaket kulit itu terakhir keluar, menutup pintu rapat tanpa menoleh ke belakang. Mobil van melaju pergi meninggalkan jejak debu yang mulai menebal di jalanan sepi. Arini menatap kepergian mobil itu dengan penuh tekad. Ia tidak bisa ikut mengejar, terlalu berisiko dan sia-sia. Tapi jejak yang mereka tinggalkan sudah di tangannya. Ini adalah celah yang sudah lama dicari. Kembali ke rumah besar, Bu Ratna duduk kembali di kursinya dengan tenang yang hampir menyeramkan. Ia menyeruput teh yang sejak sore tak tersentuh. Satu rantai sudah terputus, katanya pada pria berkemeja hitam. Kalau ada lagi yang berani goyah, giliran mereka yang akan datang. Ia tidak tahu, di sudut kota lain, seseorang sedang memegang potongan kecil kertas yang tidak disengaja terlupakan oleh anak buahnya. Potongan kertas itu, jika diuraikan dengan benar, bisa menarik seluruh rantai korupsi dan pengkhianatan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Arini, di kamar gelapnya, menatap kode di ponselnya dengan campuran ketakutan dan semangat yang bergejolak. Malam itu, Bu Ratna mungkin merasa menang. Namun untuk pertama kalinya, Arini merasa memegang pisau yang dapat memotong tali pengikatnya sendiri. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menghunuskan pisau itu dan membebaskan dirinya. Langit malam membentang pekat, tanpa bintang maupun bulan. Sunyi dan gelap yang menyelimuti kota seolah bersekongkol dengan ketegangan yang menumpuk di dalam diri Arini. Duduk di meja kecilnya yang dipenuhi berkas dan layar laptop berpendar, ia menatap intens pada gambar stiker pengiriman yang sudah diperbesar. Huruf-huruf samar dan angka-angka yang nyaris tak terbaca itu menjadi petunjuk pertama yang membuka lorong gelap di tengah misteri yang selama ini membelitnya. Tangan Arini gemetar menekan tombol panggil. Suara di ujung telepon terdengar berat dan bergegas, tanda bahwa pesan ini telah sampai ke orang yang tepat. Ini aku. Kamu bisa cek pengiriman dengan kode ini, secepatnya? Tanyanya sambil memegang foto layar ponselnya. Jauh di sisi lain kota, di sebuah kantor kecil yang penuh tumpukan kardus dan label pengiriman, seorang pria dengan mata awas mengetik cepat, menelusuri sistem database internal. Sesekali ia menoleh ke pintu tertutup, seolah takut disergap. Setiap klik keywordnya berisi ketegangan, karena ia tahu jika pihak yang salah tahu apa yang sedang ia lakukan, nyawanya bisa terancam. Beberapa jam berlalu dengan napas tertahan. Arini menunggu jawaban sambil mengatur ulang berkas-berkas di meja. Matanya tak lepas dari layar yang menampilkan jam digital. Ketika notifikasi masuk, jantungnya berdetak lebih kencang. Paket yang dicari itu baru saja dikirim malam itu juga dari gudang di pinggiran kota. Tujuannya sebuah alamat asing, lokasi yang tersembunyi dan hanya bisa diakses oleh orang dalam. Rasa campur aduk antara takut dan harapan menyapu tubuhnya. Ini bukan sekadar soal barang bergerak, melainkan kemungkinan uang kotor, dokumen rahasia, atau bukti-bukti korupsi yang selama ini tertutup rapat. Waktu terus berlari dan Arini harus cepat bergerak. Sementara itu, di markas besar Bu Ratna,
Suasana berubah menjadi dingin dan gelap, dipenuhi bayang-bayang yang berbisik ancaman. Bu Ratna berdiri di tengah ruang, dikelilingi para anak buahnya. Meskipun wajahnya masih tersamar oleh wibawa, mata dan rahang yang mengeras tak bisa menyembunyikan kecemasan yang mendera. Kita harus temukan pengkhianat itu. Siapa yang berani bermain api di belakang punggung kita? Suaranya pecah, menggelegar dalam ruang yang membeku. Aku tidak peduli dengan caranya. Kalian harus cari dan hancurkan. Tidak ada toleransi. Para anak buah saling bertukar pandang, memahami betul bahwa misi brutal dan tanpa ampun ini sudah berjalan. Mereka langsung mengerahkan pasukan ke berbagai tempat, menyusuri setiap kemungkinan kebocoran, mencuri data, menekan saksi yang dianggap berbahaya, bahkan intimidasi bagi siapapun yang dicurigai. Di sisi lain kota, Arini tidak bisa berdiam diri. Dalam pertemuan singkat di kedai kopi kecil dan remang, ia bertemu Hana. Mereka berdua membicarakan strategi dengan suara rendah tapi penuh ketegangan. Mata mereka tajam, berjaga-jaga terhadap bahaya yang mengintai. Kita harus cegat pengiriman itu, ujar Arini. Tapi kalau sampai ketahuan, mereka bakal buru kita lebih ganas lagi. Hana mengangguk serius. Aku sudah siapkan beberapa teman. Tapi ini risiko besar, Arini. Mereka punya kekuatan yang tidak bisa kita remehkan. Mereka menyusun rencana kecil, mengandalkan jaringan bawah tanah dan koneksi lapangan yang selama ini terbangun. Waktu berlari, dan setiap detik harus dihargai dengan penuh kewaspadaan. Malam itu, Bu Ratna memerintahkan sebuah tim khusus menyusup ke gudang tempat awal pengiriman itu berasal. Mereka membawa perlengkapan lengkap, kamera tersembunyi, senjata, alat komunikasi canggih. Tugas mereka jelas, hentikan bocoran, temukan barang yang dikirim, dan bongkar siapa pengkhianatnya. Di tempat jauh, Arini memantau dari jarak aman lewat layar kecil yang terhubung ke kamera pengintai. Napasnya tertahan saat detik-detik berlalu. Setiap gerakan di layar membuatnya seperti di ujung jurang. Ketika mobil van hitam muncul dan berhenti di depan gudang, tim Bu Ratna segera turun, siap menggeledah dan menyisir setiap sudut. Tiba-tiba ponsel Arini bergetar. Pesan singkat dari Hana muncul. Mereka tahu kita bergerak. Hati-hati. Kalimat singkat itu membawa berat ancaman yang nyata. Ini bukan hanya peringatan, tapi juga pesan bahwa mereka sedang berada dalam radar. Dalam kegelapan malam yang pekat, pertempuran tak terlihat itu mulai berjalan. Bu Ratna dengan segala kekuatannya menutup lubang pengkhianatan dengan tangan besi, sementara Arini dengan kecermatannya merangkai bukti demi bukti, menyiapkan jebakan yang akan menghancurkan jaringan gelap itu. Satu langkah salah dari Bu Ratna bisa membuka seluruh tabir rahasia. Sebaliknya, sebuah celah kecil yang tepat dimanfaatkan Arini bisa mengubah nasib mereka berdua secara drastis. Malam itu bukan hanya gelap oleh ketiadaan cahaya. Malam itu diliputi bayang-bayang rahasia, kebohongan yang berbisik di sela-sela angin, dan pengkhianatan yang mengintai dengan sabar menunggu waktu yang tepat. Malam itu terasa berat, seperti seluruh kota menahan napas dalam kegelapan yang pekat. Di sebuah ruangan tersembunyi, Arini menatap layar ponselnya dengan mata yang melebar. Informasi dari teman di ekspedisi barang mengalir cepat, menguak jaringan pengiriman rahasia yang lebih besar dari dugaan awal. Barang yang dikirim bukan hanya tumpukan dokumen atau uang kotor biasa. Ada sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya jika bocor ke publik. Sementara itu, Bu Ratna duduk di ruang kerjanya, wajahnya terkunci dalam kerutan tegang. Telepon berdering tanpa henti, laporan demi laporan tentang penggerebekan di gudang, orang-orang yang hilang secara misterius, dan suara-suara bisik tentang pengkhianat yang semakin dekat. Ia tahu waktu semakin menipis. Ketika Arini dan Hana bertemu di sebuah tempat yang gelap dan terpencil, rencana mereka berubah mendadak. Informasi terbaru menunjukkan ada seseorang di dalam lingkaran Bu Ratna yang bermain dua kaki.
Pengkhianat itu bukan hanya pengedar biasa, tapi orang kepercayaan yang sudah lama berada di dalam. Arini merasakan getaran dingin di tulang punggungnya. Kini mereka tidak hanya melawan Bu Ratna, tapi juga pengkhianat yang bisa menghancurkan mereka kapan saja dari dalam. Sementara itu, Bu Ratna memerintahkan langkah yang tak terduga. Ia akan mengorbankan salah satu anak buahnya untuk mengalihkan perhatian dan menjerat pengkhianat sesungguhnya. Pengorbanan ini brutal dan dingin, tapi ia yakin itu satu-satunya cara. Di tengah ketegangan yang membuncah, Arini berhasil mengakses rekaman suara rahasia yang membongkar rencana Bu Ratna. Ia tahu saat ini ia sudah sangat dekat dengan kemenangan, tapi risiko terbesar juga mengintai. Saat malam semakin larut, sebuah serangan mendadak terjadi di tempat persembunyian Arini. Ia harus memilih, melarikan diri dan menyimpan bukti, atau bertarung dan mengungkap semua ke publik, walau beresiko kehilangan segalanya. Ketegangan mencapai puncak. Arini berdiri di persimpangan antara keberanian dan ketakutan, sementara Bu Ratna menyiapkan langkah akhir untuk mempertahankan kekuasaan yang nyaris runtuh. Malam itu akan menjadi penentu siapa yang akan jatuh dan siapa yang akan bangkit kembali dalam bayang-bayang kekuasaan dan pengkhianatan. Matahari pagi menembus tirai tipis dengan lembut, mengisi ruangan kecil tempat Arini duduk. Udara segar pagi membawa aroma baru, berbeda dari malam-malam penuh ketegangan yang baru saja berlalu. Di tangannya, sebuah buku catatan usang berisi catatan-catatan dan bukti yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Arini menatap keluar jendela, memandangi dunia yang mulai berwarna kembali. Semua yang ia lewati, pengkhianatan, ketakutan, keberanian, terasa seperti cerita yang hampir sulit dipercaya. Namun, ia tahu itu nyata. Perjuangan untuk membongkar jaringan gelap itu telah membawanya ke titik ini, sebuah awal baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di kejauhan, suara anak-anak bermain, tawa yang mengalun bebas tanpa beban. Momen kecil itu menyadarkan Arini bahwa hidup harus terus berjalan, dan bahwa meski luka tetap ada, harapan selalu bisa tumbuh kembali. Kisah Bu Ratna, dengan segala kekuasaannya yang runtuh, menjadi pengingat keras tentang harga yang harus dibayar saat memilih jalan gelap. Namun, dalam bayang-bayang itu, Arini menemukan kekuatan tak terduga dalam dirinya. Kekuatan untuk memaafkan, melepaskan, dan membangun kembali. Dalam kesunyian pagi itu, Arini merasakan damai yang jarang ia rasakan selama ini. Dia tahu perjuangan belum sepenuhnya selesai, tapi ia siap melangkah dengan kepala tegak dan hati yang tegar. Cerita ini bukan hanya tentang jatuh dan bangkit, tapi tentang menemukan cahaya dalam gelap dan keberanian untuk memulai lagi, dengan penuh harapan dan tanpa beban masa lalu.